Aduh, Aduh, berikan tenagamu. Aduh, aduh. Paman ini punya tenaga yang kuat sekali ya. aduh. Hei, benar-benar pantas disebut Dewi Bisnis. Sangat mengesankan. Ayo sudah, bersihkan saja air liurmu itu. Dewi seperti dia, kita ini hanya bisa memandangi saja. TSK, TSK, TSK. Paman. Minggir, minggir, minggir. Anda menghalangi pemandangan Dewi saya. Gadis ini pernah tidur denganku. Hahaha, mungkin itu cuma dalam mimpimu ya? Tepat sekali, bahkan dalam mimpi pun tidak akan sampai giliranmu. Paman ini pernah bilang kepadaku, dia adalah seorang anak kaya manja dari ibu kota. Benar, dia mengaku sebagai pemuda kaya nomor 1 di ibu kota. Semua anak birokrat itu hanyalah bawahannya. Aduh, ternyata paman ini hebat sekali ya. Kalau dia sehebat itu, di usia setua ini masih lari ke proyek konstruksi untuk bekerja bersama kami, memangnya dia pikir kami bodoh? Aduh, hehehe. Aku katakan pada kalian berdua, kalian tidak mengerti apa-apa. Aku pernah menjadi pemuda yang ceroboh, hingga menyinggung orang yang tidak seharusnya. Bahkan wanita yang aku cintai pun tidak bisa aku lindungi. Jadi, aku bersumpah dalam hati, akan menjadi kuat dengan usahaku sendiri, demi mencapai 2 target, puncak bagi seorang pria. Aduh, Apa itu target 200? entahlah. Yang disebut 200 itu adalah 1. Adalah memiliki aset lebih dari 10 miliar dolar. 2. Adalah memiliki umur lebih dari 100 tahun. Demi target ini, dengan tekad bulat aku pergi ke pegunungan Kunlun Kuil Bayun untuk melatih ilmu bela diri dan mental, serta memperkuat fisik. Apalagi dalam 3 tahun, aku telah bekerja di lebih dari 100 jenis industri untuk merasakan apa yang disebut dengan memahami urusan dunia sebagai ilmu dan kemahiran dalam hubungan manusia sebagai bekal. Jam berapa sekarang? Maka dari itu, aku yang dulu merupakan pemuda kaya nomor 1 di ibu kota, bisa berada di sini dan menjadi rekan kerja kalian berdua. Aduh, Aduh, perkataanmu itu, aku tidak percaya satu kata pun. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan berdiri terbalik sambil memakan tanah. paman, supaya kami bisa percaya, bukan tidak mungkin. Coba ceritakan, bagaimana caramu tidur bersama Dewi Bisnis Ye Tau Tau? Hahaha. Kenapa kalian berdua begitu hobi bergosip? Bahkan masalah di balik selimut orang lain pun ingin tahu juga. Selamatkan aku. Tolong aku. Ini, Cari di setiap ruangan. Jika malam ini tidak menemukannya, tidak ada yang akan merasa tenang. Pergi. Paman, tolong selamatkan aku. Di sana, Aku mohon, selamatkan aku. tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir, akulah yang diajak tidur olehnya. Aduh, silakan, bual sepuasnya. Paman sudah tua, biarkan saja dia bicara sesuka hatinya. Kita semua bisa memahaminya. Hahaha. Oh, Yang Chen. Mencariku? Mencari paman? Paman. Kamu siapa? Kenapa mencariku? Paman, aku kehilangan kendali atas diri sendiri. Aku hamil. Kamu hamil? Apa hubungannya denganku? Anak ini adalah anakmu. Anakku? Nona, jangan pakai trik murahan ini padaku. Penipu yang pernah kutemui bahkan lebih banyak daripada butiran nasi yang pernah kamu makan. Lagi pula, aku sudah lama menjauhkan diri dari wanita.
Kamu, Kenapa? Begitu cepat kamu pura-pura lupa? Kamu adalah Ye Tao Tao? Wah, 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 wah. Bos, sepertinya Anda sedang menikmati kualitas terbaik ya, Bos. jangan menarik-narik. Paman, tenang saja. Aku tidak butuh pertanggungjawabanmu. Kamu hanya perlu menemaniku ke rumah sakit dan memberikan tanda tangan saja. Baiklah. Aduh. Dia, apa yang dikatakannya ternyata benar. Tunggu saja di sini. Setelah selesai tanda tangan nanti, semua ini tidak ada urusannya lagi denganmu. Hei Nona. Aku sudah mempertimbangkannya. Jika anak itu benar-benar anakku, aku akan menjagamu dan anak itu sepenuh hati. Bertanggung jawab. Bagaimana caramu bertanggung jawab? Dengan menjadi kuli bangunan? Oh, Paman, sebaiknya urusi saja dirimu sendiri. Nona Ye, Anda hanya perlu bersama kekasih Anda. Di formulir data ini memberikan tanda tangan, setelah itu kita bisa mulai. Aku sudah mempertimbangkannya. Jika anak itu benar-benar anakku, aku akan menjagamu dan anak itu sepenuh hati. Nona Ye, Berikan dulu ini kepada Tuan di depan pintu itu. baiklah. Anda adalah Ouyang Chen, kan? Iya, Tolong berikan tanda tangan di data ini. baiklah. Apa? Dia ingin membuang bayi ini? Paman, Anda hanyalah seorang pekerja konstruksi kotor. Sementara Nona Ye, dia adalah nona besar dari kota Hai keluarga Ye. Kalau disuruh tanda tangan saja. Jangan banyak bicara. Memangnya kenapa kalau saya pekerja konstruksi? Pekerja konstruksi juga bekerja keras dengan kemampuannya sendiri. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Justru ada beberapa orang yang hanya menilai seseorang dari pakaiannya saja. Paman, aku bukannya merendahkanmu. Hanya saja, aku sudah terikat pertunangan. Aku adalah tunangan putra orang terkaya di kota Hai. Kamu benar-benar ingin menikah dengan pria sampah itu? Terlepas dari aku menikah atau tidak, jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jadi, aku bertanya padamu sekali lagi, apakah kamu benar-benar ingin bertanggung jawab atas bayi ini? Karena kamu bertanya, maka aku akan menjawabmu sekali lagi. Kamu dan bayi kita, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Turunkan aku. Ingat ya untuk kedepannya, kalau sedang mengandung, jangan mengenakan sepatu hak tinggi saat keluar. Bukan urusanmu. Mulai sekarang setiap kali kamu memakainya, aku akan langsung menggendongmu. Cih. Katakanlah, mau pergi kemana? Antar aku pulang. Aduh, tahu-tahu. Kamu dari mana saja sih? Tuan Muda Su. Sudah menunggumu lama di sini. Benar, Tao. Tuan Muda Su datang ke rumah kita untuk membicarakan pernikahan. Dia bersedia memberikan 10 juta dolar sebagai mahar untuk menyelesaikan masalah, mendesak keluarga kita, dan membantu kita melewati masa sulit ini. Namun, dia memiliki satu syarat. Aduh, Anu. Sebenarnya bukan apa-apa kok, Anu. Syarat dari Tuan Muda Su itu adalah dia berharap kalian bisa tinggal bersama sebelum menikah. Aku tidak setuju.
Aku tidak setuju. Aduh, bisa mencoba berhubungan sebelum menikah dengan Tuan Muda Su? Kenapa? Apa kamu merasa dirugikan? Itu adalah mas kawin sebesar 10 juta dolar. Kurang ajar. Keluarga Y sekarang sedang berada di ujung tanduk. Sebagai anggota keluarga Y, kamu sudah seharusnya berkorban demi keluarga Y. Hal ini tidak bisa kamu bantah. Halo Paman Bibi. Kamu siapa? Namaku Ouyang Chen. Aku adalah pacar Tao Tao. Aku datang hari ini adalah untuk mengajak menikah karena dia sudah mengandung. Apa katamu? Aduh, ayah, ibu, dia cuma bercanda kok. Sepertinya dia datang hanya untuk memeras uang. Cuma kamu? Bukan cuma bercandanya yang berlebihan, tapi usiamu sepertinya juga terlalu tua kan? Apa kamu tidak tahu? Kalau makan boleh sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Benar sekali. Coba lihat dirimu sendiri dulu di cermin. Dengan penampilan gembelmu ini, mana mungkin kamu bisa pantas bersanding dengan putri keluarga kami? Paman, lebih baik Paman pergi saja dulu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga kesehatanmu baik-baik ya. Setelah persiapanku di rumah selesai, aku akan datang lagi lain hari untuk melamar secara resmi. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Berhenti. Memangnya aku sudah mengizinkanmu pergi? Wanita milik Su Aotian, apa pantas disentuh oleh orang kampung sepertimu? Berlutut, merangkaklah lewat bawah kaki, atau aku akan menghabisimu. Kau pikir kau siapa? Biar ku beritahu padamu, di wilayah kota Hai kekuasaanku ini, aku keluarga Su adalah rajanya. Kau berani memukulku? Aku sudah bersabar menahan diri bertahun-tahun, tapi kau terus memaksaku untuk bertindak kejam, ya? Baik, tunggu saja pembalasanku. Kalau berani jangan lari. Cepat pergi. Berhenti, jangan pergi. Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, kamu tidak apa-apa? Si kampungan itu, dia berani sekali memukulku. Aku akan membuatnya tiada. Aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Paman, sebaiknya kamu segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Ada sejumlah uang di kartu ini, ambil ini dan segera pergi dari kota Hai. Jika tidak, keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan pergi. Jika keluarga Su terus memprovokasiku, maka yang akan meninggalkan kota Hai hanyalah mereka. Paman, aku tahu kamu tidak takut, tapi keluarga Su sangat berkuasa. Kamu tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Sebaiknya kamu segera ambil uang ini dan pergi. Tenang saja. Kamu harus fokus menjaga kandunganmu, serahkan sisanya padaku, aku akan menyelesaikan semuanya. Aku sudah bilang, akan bertanggung jawab padamu dan anak kita. Tunggulah aku, kembali untuk melamar, dan menikahlah denganku. Hidup rukun sebagai suami istri dan dikelilingi anak cucu. Aku berharap bisa memiliki masa depan seperti itu bersamamu. Tapi apakah keluarga Su benar-benar akan membiarkan kita pergi? Masa 3 tahun sudah berakhir. Selamat datang kembali CEO. Selamat datang kembali CEO. Ya ampun, dia ternyata sangat kaya raya. Zhongxing Capital CEO, Nona Siwenki. Bagaimana bisa dia muncul di sini? Apa aku tidak salah lihat? Dia ternyata sedang bicara dengan seorang kuli bangunan. CEO, sesuai perintah dari Nyonya Besar, seluruh aset Anda telah dicairkan. Sekarang Zhongxing Capital milikku, kamu yang mengelolanya? Benar, CEO. Saya juga sekretaris pribadi yang diatur oleh Nyonya Besar untuk Anda. Anda bisa melakukan apapun kepada saya. Melakukan apapun? Boleh? Ya, apapun boleh. Terutama untuk mengurus kebahagiaan biologis. Maksud saya, kebahagiaan masa depan Anda. Oh, aku mengerti. Kamu dikirim oleh Nyonya Tua. Untuk mendesakku menikah? CEO, istri Anda sudah lama tiada. Anda tidak mungkin terus melajang. Anda belum memiliki keturunan, masalah pewaris masa depan, keluarga Ouyang harus segera direncanakan. Lagi pula, Nyonya Besar juga menepati janji, tidak mengganggu Anda selama 3 tahun, begitu Anda kembali.
beliau langsung menyerahkan tanggung jawab berat ini kepada saya. CEO, mari naik ke mobil dulu. Kemana? Sesuai perintah dari Nyonya Besar, saya telah menyiapkan villa nomor 8 di Bishui Manor yang akan menjadi tempat tinggal sementara Anda di kota Hai. Ceo, air hangat di kamar mandi sudah siap. Mari saya antar Anda untuk mandi dan berganti pakaian. Ya. Tunggu dulu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sebagai sekretaris pribadi Anda, tentu saja saya harus membantu Anda melepaskan pakaian. Ini, tidak perlu sedekat itu juga. Hei, sekarang apa lagi yang ingin kamu lakukan? Anu, ini adalah alat pijat, bisa membantu memijat tubuh Anda. Aku tidak punya kebiasaan seperti itu. Jika tidak ada hal lain, silakan Anda keluar dulu. Baik. Tumpah. Maafkan saya, CEO. Awalnya saya ingin menunggu Anda selesai mandi, lalu minum susu untuk menambah stamina. Tidak apa-apa. Kedepannya hal seperti ini, biarkan pelayan saja yang melakukan. Kalau kamu, tolong lakukan satu hal untukku. Siapkan mas kawin yang sangat istimewa. Aku akan melamar keluarga Ye. CEO ingin melamar, maka ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Dengan kekuatan keluarga O yang saat ini, 9 lapis mas kawin adalah harga mati yang tidak boleh kurang. 9 lapis mas kawin? Benar. Ada 9 bagian mas kawin, masing-masing bagian berbeda, dan itu adalah standar tertinggi untuk sebuah lamaran. Setiap bagiannya, jika diperlihatkan satu saja, sudah cukup untuk menggemparkan semua orang. Setelah 9 mas kawin itu dikirim, seluruh dunia akan bersuka cita. Setelah itu CEO bisa datang untuk melamar, lalu memilih hari yang baik untuk menikah. Baiklah, lakukan sesuai perkataanmu. Bantu aku menyiapkan 9 lapis mas kawin itu, aku akan mengirimkannya satu persatu. Baik, Tuan. Aku ingin menunjukkan kepada orang tua Tao dan membuat mata mereka terbuka lebar. Aku ingin mereka tahu bahwa menikahkan putri mereka denganku sama sekali tidak akan membuat mereka merugi. Oh, iya, satu hal lagi. Hari ini kalung hati abadi akan dilelang di pelelangan Hotel Junpin. Bagaimana menurut Anda jika itu dijadikan mas kawin yang pertama? Ide bagus. Aku akan pergi untuk membelinya secara pribadi. Cepat lihat, itu adalah tuan muda kedua keluarga Su. Halo, tuan muda kedua. Halo, tuan muda kedua. Semuanya, Eternity Heart malam ini, kami keluarga Su pasti akan mendapatkannya. Jika ada orang buta yang berani berebut denganku, aku pasti akan memberinya perhitungan. Cuy? Selamat malam semuanya. Saya adalah pembawa acara lelang Xianyao Xinghui. Lelang kali ini, kita hanya akan melelang satu barang berharga, yaitu kalung berlian, Eternity Heart. Kalung Eternity Heart adalah karya terakhir dari Maestro. Perhiasan dunia, Carry, yang dikenal sebagai karya agung terakhir sang Maestro. Harga awal, 10 miliar. $12 miliar? Tuan muda kedua Su menawar $6 juta. Apakah ada lagi yang ingin menambah harga? Ada lagi? $14 miliar? Siapa orang itu? Berani sekali merebut barang milik tuan muda kedua Su? Hempha. Dia memakai topi jadi tidak terlihat jelas. Tampaknya, bukan penduduk asli kota Hai kita. Orang luar? Tapi berani menantang keluarga Su? Dia benar-benar sedang mencari masalah. Apa kamu tidak dengar kataku? Bahwa aku menginginkan kalung ini? Aku mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku?
Sepertinya kamu memang pantas dihajar. 16 miliar. 18 miliar. 20 miliar? Jika ingin hancur, lanjutkan saja. Dari mana datangnya pria kasar ini? Berani sekali kamu mencuri barang. Milik kami, Tuan Muda Su. Lancang. Kamu? 22 miliar. Dasar keparat, aku akan menghabisimu. Sebelumnya aku, mengapa tidak pernah melihatmu? Sepertinya, kamu benar-benar orang kampung dari luar kota ya? Aku beri kamu 3 detik. Berlututlah dan akui kesalahanmu, maka aku akan melepaskanmu. Hah? Apa ada orang lain yang ingin menawar? Wenki, bayar. Baik. Kamu suka? Suka. Hei, Katakan padaku, apakah anak kita bisa lahir dengan selamat? tenang saja. Besok aku akan mengirim orang untuk memberikan hantaran padamu. Benarkah? Jika kamu berani melamarku, maka aku berani menikah. Bagus. Kalau begitu besok, kamu cukup menunggu hantarannya datang. Lalu apa hantaran yang kamu siapkan? Jangan-jangan isinya 10 kg daging babi dan sekeranjang telur? Kalau soal itu, rahasia dulu. Kamu akan tahu besok, percayalah padaku, aku pasti tidak akan membuatmu malu. Aduh, Tahu-tahu, sini kamu, ayah dan ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Ayah, ibu, ada apa? Ada apa? Kemarin semuanya terjadi begitu mendadak, kami tidak sempat bertanya. Sekarang kamu, katakan yang sejujurnya. Mengatakan apa? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Ouyang Chen itu? Apakah benar kamu sudah berbadan dua? Kamu dan Ouyang Chen itu sebenarnya ada hubungan apa? Apa kamu benar-benar sedang mengandung? Kata-kata yang dia ucapkan kemarin, sebenarnya mana yang benar? Ya, aku memang hamil. Ini anak Ouyang Chen. dasar anak kurang ajar. Kamu sudah menghancurkan harga diri keluarga Ye kami. Sekarang, kamu benar-benar mencelakai keluarga Ye kami. Aduh, Pa, Ma, kalian lupakan saja keinginan kalian itu. Aku tidak akan menikah ke dalam keluarga Su. Orang yang ingin kunikahi adalah Ouyang Chen. Apa? beraninya kamu menjawab begitu. Ouyang Chen itu, apa sih hebatnya dia? Hanya seorang pekerja kasar, tidak punya uang, rumah, atau mobil. Apa haknya dia menikahimu? Kami susah payah membesarkanmu, bukan untuk membuatmu hidup susah bersamanya. Ada apa ini? Kenapa suasananya berisik sekali? Papa, Kakak tertua kakak ipar? Kapan tanggal pernikahannya ditetapkan? Ai, aku sudah tidak sabar. Ingin menunjukkan kepada teman-temanku betapa hebatnya Ye Qiangku ini. Ai, setelah ini kita akan menjadi kerabat orang terkaya di Haishi yang sangat berkuasa dan disegani. Hahaha. Ini, aduh, Papa, Ye Qiang telah terjadi masalah besar. Tahu-tahu dia mengandung anak orang lain. Apakah kamu masih tahu? Apa itu rasa malu dan harga diri? Aduh, Papa. Papa, Anda baik-baik saja? Jika kamu sampai membuat kakekmu marah hingga sakit, apa kamu sanggup bertanggung jawab? Jika karena bayi sialan itu, membuat keluarga Ye kita kehilangan 20 miliar, maka tamatlah riwayat kita semua. Benar. Segera buang bayi sialan itu, dan perbaiki semua yang harus diperbaiki. Supaya nanti, tidak ketahuan oleh Tuan Muda Su. Aku tidak akan membuang bayi ini. Dan aku tidak akan pernah menikah ke keluarga Su. Kamu sudah berontak. Keluarga Su adalah orang terkaya di Haishi. Siapa lagi yang bisa menandingi kehebatan putra sulung keluarga Su? Apa pikiranmu sudah tidak waras? Bukan sekadar lamaran yang kamu tolak? Yang kamu tolak adalah kekayaan luar biasa untuk keluarga Ye kita. Lagi pula, aku sudah mengumumkan kabar ini kemana-mana.
Sekarang kamu membuat masalah seperti ini? Kamu mau ditaruh di mana mukaku ini? Keluarga-keluarga ya kita, bagaimana bisa menghasilkan orang sepertimu? Apa kamu baru akan puas jika sudah benar-benar membuatku mati karena marah? Mas kawin tiba. Mohon Nona Ye menerima lamaran. Mohon Nona Ye menerima lamaran. Ada apa ini? Nona Ye, saya datang atas perintah presiden saya untuk memberikan hadiah lamaran tahap pertama kepada Nona Ye. Nona Ye, silakan Anda periksa. Apa ini? Ini untuk tahu-tahu kami? Aduh, berliannya besar sekali. Sepertinya harganya jutaan dolar kan? Lihatlah, warna dan ukuran berlian ini setidaknya bernilai 10 miliar. Kalung ini bernama Hati Abadi, yang merupakan karya terakhir dari maestro perhiasan Carey, dan dikenal sebagai mahakarya penutupnya. Tuan muda saya menghabiskan 20 miliar, khusus membelinya untuk diberikan kepada Nona Ye, sebagai hadiah lamaran pertama, demi membuat Nona Ye tersenyum. Apa? Kalung Hati Abadi ini nilainya 20 miliar? Hei, di mana tuan muda Anda? Hari ini baru hadiah lamaran tahap pertama. Setelah ke-9 hadiah lamaran selesai dikirimkan, tuan muda saya pasti akan muncul. Ini, 9 hadiah lamaran? Karena Nona Ye sudah menerima hadiah lamarannya, maka saya harus kembali untuk melapor. Hei, Wah, siapa yang begitu murah hati ini, hingga mengirimkan hadiah lamaran yang begitu berharga? Kakak ipar, pakai logika saja juga sudah ketahuan. Pria yang memiliki janji pertunangan dengan Tao Tao, selain orang terkaya keluarga Su, siapa lagi orangnya? Hei, benar sekali. Di seluruh wilayah kota Hai ini, selain keluarga Su, siapa yang punya gengsi seperti ini? Tuan-tuan muda Su itu masih muda dan kaya raya, juga sangat setia dan penuh perasaan. Demi menikahimu, dia tidak segan mengeluarkan biaya besar untuk mengirim hadiah lamaran mewah. Tapi kamu sendiri malah tidak tahu bersyukur. aku tidak peduli. Aku sama sekali tidak akan mau menikah ke keluarga-keluarga Su. Jika hadiah lamaran ini dari keluarga Su, maka akan aku kembalikan. Sungguh tidak tahu diri, sama sekali tidak punya pandangan jauh ke depan. Wah, itu Tuan Muda Su datang. Aduh, Tuan Muda Su. Silakan masuk ke ruangan. Cepat silakan. Bukankah ini Eternal Heart yang sangat ingin didapatkan oleh paman kedua saya? Ternyata begitu. Keluarga ini sungguh keterlaluan. Untuk masalah sebesar lamaran, sama sekali tidak memberitahu saya lebih dulu. Tuan Muda Su. Mahar lamaran ini? Mahar ini, tentu saja diberikan oleh saya, keluarga Su. Wah, Tuan Muda Su. Putri keluarga kami, Tao Tao, bisa menikah dengan Anda. Itu benar-benar berkah yang dikumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Lihatlah Tao Tao. Kami memintamu menikah dengan keluarga Su, itu bukan untuk mencelakaimu. Luar biasa, benar-benar layak disebut Tuan Muda Besar Su, sungguh sebuah kemurahan hati yang besar. Tao Tao, cepat berterima kasih pada calon keponakan ipar saya. Tao Tao, lihatlah, aku memberimu kalung yang begitu mahal ini. Apakah kamu tidak ingin memberiku sebuah hadiah? Tahu-tahu, cepatlah. Ciumlah Tuan Muda Su sekali. Tao Tao, apa yang membuatmu ragu? Kamu dan Tuan Muda Su segera menjadi suami istri yang sah. Dengar ya, mengapa kamu harus merasa malu? Cepatlah. Aku? Wah. Tampaknya cukup ramai di sini. Ouyang Chen. Dasar kamu orang kampungan. Aku memang berencana mencarimu. Tak sangka kamu malah menyerahkan diri kemari. Berani-beraninya, kamu merebut wanitaku. Habisi dia. Jangan Bani. Pasangan tak tahu malu. Kalian berdua benar-benar hina. Apa kalian menganggapku sudah tiada? Hari ini, aku akan menghabisimu terlebih dahulu, kemudian aku akan membereskanmu perlahan-lahan. Kamu pikir hanya kamu yang membawa orang? Tahu-tahu,
tunggu aku sebentar di samping. Tunggu apa lagi? Serang. Ya, Ah, Pelajaran yang kuberikan kemarin, apa sudah kamu lupakan secepat itu? Kalau begitu, biarkan aku membantumu mengingatnya kembali. Sekarang sudah ingat? Di belakang Suotian ada keluarga Su. Kamu pergi dulu. Sisanya biar aku yang tangani. pergi? Apa dia bisa pergi? Hari ini, kalian berdua tidak akan bisa lolos. Kalian keluarga-keluarga Ye, satu pun tidak boleh ada yang pergi. Su, Tuan Muda Su. Dia sendiri yang mencari masalah. Kamu buat perhitungan saja dengannya. Dia dan kami, keluarga Ye, tidak ada hubungan apapun. Tuan Muda Su ini tidak ada hubungannya denganku. Aku selalu setia mendukungmu dengan sepenuh hati. Seumur hidupku sebagai Su Aotian, belum pernah ada seorang pun yang berani mengkhianatiku seperti ini. Hari ini tidak hanya kalian berdua yang tamat, semua orang yang ada di sini akan ikut menanggung akibatnya. Jangan gegabah, orang seperti itu tidak layak. Demi menghormati Tao Tao, hari ini aku lepaskan kamu. Tunggu pembalasanku. Pergi. Gawat sekali. Padahal Tuan Muda Su sangat tulus datang melamar, tapi hasilnya, semuanya kacau dan mereka kabur karena si gila ini. Siapa yang bilang padamu, kalau seserahan ini dari keluarga Su? Kalau bukan dari keluarga Su, jangan-jangan ini kirimanmu? Benar, ini aku yang mengirimnya. mimpimu terlalu tinggi, bicaramu penuh kebohongan, dengan dusta yang sangat murahan begini. Apa kau menganggap keluarga kami semuanya bodoh? Sekarang apa yang harus dilakukan? Apa mungkin Tuan Muda Su membatalkan niat menikahi Tao Tao? Aku sudah telanjur sesumbar, ya, ampun. Ouyang Chen, semua seserahan ini benarkah kau yang mengirimnya? Ya, ini kirimanku. Nanti, akan ada lebih banyak lagi seserahan yang datang. Aku sudah berjanji padamu, bahwa aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Cukup. Aku sudah sering melihat pembohong, tapi belum pernah kulihat orang sepertimu yang tidak tahu malu. Sekarang juga, cepat keluar dari sini. Cepat pergi. Ouyang Chen, pulanglah dulu. Sisanya aku yang akan bicara dengan mereka. Baiklah. Kalau begitu, tunggu aku di rumah untuk datangnya seserahan tahap kedua, aku jamin kau akan menyukainya. Pada saat itu nanti, aku akan membuat semua orang yang tidak percaya ini, untuk segera menutup mulut mereka. Dasar kau pembawa masalah. Sebenarnya berapa banyak kesulitan yang ingin kau timbulkan untuk keluarga Ye? Ini semua gara-gara kamu. Jika saja kamu tidak melawan keluarga, mana mungkin ada masalah sebanyak ini? Sebagai orang tua di keluarga Ye, begitukah cara kalian menghadapi krisis ini? Aku sudah bilang, masalah ini akan aku bereskan sendiri. Kamu yang bereskan? Pakai apa kamu membereskannya? Ayolah. Aku punya ide. Tahu-tahu, pergilah menemui Tuan Muda Su. Katakan saja kalau kamu dipaksa oleh kuli bangunan itu. Asalkan keluarga Su bisa menghabisi kuli bangunan tersebut. Bukankah dia tidak akan bisa bicara lagi? Setelah itu, kita semua bisa hidup dengan tenang. Benar-benar. Aku sudah bilang aku akan mencari cara untuk membereskan masalah ini, tapi tidak dengan cara hina seperti ini. Bagus. Kami semua memang hina dan tak tahu malu. Hanya kamu yang suci. Sekarang, nasib keluarga Ye berada di tanganmu sepenuhnya. Aku ingin lihat bagaimana caramu membereskannya sendiri. Ayah. Ayo kita pergi. Ayah. Kamu ini. Begini cara kamu mendidik putrimu. Aduh. Kami hanya ingin kamu menikah dengan keluarga Su, untuk menjadi Nyonya Muda Su. Dengan begitu tidak hanya kamu yang bisa hidup makmur, kamu juga bisa membantu keluarga kita. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Ibu, jangan khawatir lagi, aku sudah menghubungi Nona Si Wenki dari Zhongxing Capital. Jika Nona Si setuju untuk berinvestasi, maka keluarga Ye kita bisa terselamatkan. Benar juga. Asalkan Nona Si mau berinvestasi di perusahaan kita, maka kita akan selamat. Tao Tao, kamu harus bisa meyakinkan Nona Si untuk berinvestasi di perusahaan keluarga kita. Ya, aku akan melakukannya. Sepanjang hidupku,
Aku tidak pernah merasa semalu ini. Paman kedua, Apa yang terjadi denganmu? Paman kedua, ada apa dengan kakimu? Aduh, jangan tanya lagi. Semalam di pelelangan, aku gagal membeli kalung itu, malah ada pendatang sialan yang menyerangku, sampai lututku jadi begini. Kalung itu tidak terbeli? Bukan. Paman kedua, bukankah kalung Eternal Heart itu yang kamu beli? Iya, aduh, memang aku ingin membelinya, tapi malah direbut orang lain. Ai, kamu, ada apa dengan wajahmu itu? Hari ini aku ke keluarga Ye menemui Ye Tao Tao. Lalu, aku malah dipukuli oleh seorang buruh kasar. Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Gampang, aku akan cari orang untuk membereskannya. Paman kedua, dan keluarga Ye. Tak satu pun dari mereka akan kulepaskan. Bukankah keluarga Ye sedang mengalami masalah aliran dana? Kita harus menyerangnya selagi dia sedang terpuruk. Paman kedua, apa maksudmu? Gunakan koneksi kekuatan keluarga Su kita yang ada di kota Hai, dan suruh semua penagih utang keluarga Ye datang ke rumahnya untuk menagih. Ini, memangnya menagih utang? Ada gunanya? Kamu masih belum paham juga? Aliran dana keluarga Ye sedang bermasalah, bukan begitu? Saat itu tiba, orang-orang ini akan menyerbu keluarga Ye bersamaan untuk menagih hutang. Coba kamu pikirkan, hasil seperti apa yang akan muncul nanti? Jika sudah begitu, keluarga Ye akan langsung bangkrut. Itu hanyalah permulaan. Nanti, jika mereka masih tidak memohon ampun, teruslah menekan mereka. Saat itu tiba, bukankah mereka semudah membalik telapak tangan untuk dikendalikan? Pada saatnya, keluarga Ye pasti akan berbalik memohon ampun kepadaku. Aku akan membuat Ye tahu-tahu, seperti wanita hina, merangkak kemari, dan berlutut padaku. Katakan, bagaimana pendapatmu tentang ide paman kedua? Apa yang dikatakan paman kedua sangat tepat. Ceo, Siapa orang-orang yang di depan pintu tadi? dia adalah orang terkaya di kota Hai, Suji Akun. Dia adalah orang terkaya di kota Hai, Suji Akun. Dia datang untuk meminta pembiayaan dari kita. Orang terkaya di kota Hai ternyata masih butuh pembiayaan? Bahkan tuan tanah kaya sekalipun, terkadang masih perlu meminjam beras. Semakin kaya seseorang, semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk operasional. Kudengar grup Su akan melakukan gebrakan besar baru-baru ini. Dia sangat butuh dana besar. Itulah sebabnya dia datang untuk meminta pembiayaan kepada kita. Tapi kudengar, keluarga Su dan CEO sedang ada sedikit masalah belakangan ini. Jadi aku menyuruhnya pergi. Nanti berikan jawaban setuju pada mereka. Apa? Tapi ini bukan sekadar pembiayaan, melainkan suntikan modal. Suntikan modal. CEO ingin melalui suntikan modal ini, lalu mendapatkan ekuitas grup Su untuk melumpuhkan keluarga Su dan mengeluarkannya dari permainan. Belakangan ini keluarga Su sedikit mencari masalah, aku harus memegang titik kelemahan mereka dulu. Bagaimana? Apa kamu bisa melakukannya? Sujiakun si rubah tua itu, dia sepertinya tidak akan setuju dengan suntikan modal. Kalau begitu sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menjebaknya. Kita bisa membuat perjanjian perjudian dengannya, lalu memancingnya dengan keuntungan. Dia orang yang serakah, dia pasti akan masuk ke dalam jebakan. Baiklah, lakukan saja seperti itu. Tapi masalah ini harus kamu tangani sendiri, aku percaya pada kemampuanmu. Baik, tapi masalah ini mungkin akan membutuhkan waktu sedikit lama. Jangan terburu-buru. Tapi ingat, masalah ini harus dilakukan dengan sangat rapi, tanpa meninggalkan jejak. Baik, Pak. Apa ada urusan lain CEO datang hari ini? Hampir saja aku lupa kalau kamu tidak bilang. Aku datang menemuimu untuk memintamu menyiapkan hadiah lamaran tahap kedua. Lalu hadiah lamaran seperti apa yang ingin Anda berikan? Hadiah lamaran ini luar biasa. Nona Ye pasti akan tersentuh, hingga menangis terseduh-seduh. Bahkan orang-orang egois dari keluarga Ye itu juga akan sangat berterima kasih kepada CEO. Karena kamu juga merasa ini bagus, maka kita putuskan seperti ini saja. Baik, Tuan. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, persiapkan semuanya dengan baik. Baik. Masuk. CEO, di luar ada seorang nona dari grup Y. Nona Y tahu-tahu ingin bertemu dengan Anda. CEO, di luar ada seorang yang mengaku sebagai Nona Y tahu-tahu dari grup Y. Dia ingin menemuimu. Ini sudah keempat kalinya. Bagaimana menurut Anda? Keluarlah dan beritahu dia. Aku tidak punya waktu. Suruh dia pulang saja. Bukankah Presiden Ouyang sedang melamar keluarga Nona Y? Jika kita menolak Nona Y mentah-mentah, apakah itu tidak akan berdampak buruk? Saya hanya mematuhi perintah dari Nyonya besar saja. Terlebih lagi, ini adalah yang terbaik untuk Presiden Ouyang.
Aku mengumpulkan kalian semua hari ini untuk berdiskusi. Coba pikirkan, apa ada cara untuk mengatasi masalah modal perusahaan kita? Sebenarnya, keluarga Su sudah berjanji memberi kita pendanaan 10 juta dolar untuk membantu keluarga kita melewati masa sulit ini. Tapi ada beberapa orang yang justru tidak tahu diri. Perusahaan kantor adalah kantor, perusahaan pribadi adalah pribadi. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan, bagaimana mungkin ayah berharap bisa menyelesaikannya dengan mengorbankan pernikahan dan masa depanku? Sebagai anggota dari keluarga Y, sekaligus sebagai CEO perusahaan, di tengah krisis perusahaan ini, bukankah seharusnya kamu memikul sedikit tanggung jawab? Iya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menghubungi Nona Siwenki dari Zhongxing Capital, memohon agar mereka memberi pendanaan untuk keluarga Y. Lalu apa kata Nona Si? Nona Si sangat sibuk dengan urusannya. Sampai saat ini aku belum bisa menemuinya. Bahkan belum bertemu dengannya, tidak ada gunanya bicara lagi. Jika kamu sampai membuatku tidak punya uang jajan dan membuatku malu, aku tidak akan melepaskanmu. Benar sekali. Ada orang-orang tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan seluruh perusahaan, di mana ada begitu banyak orang di sini. Gaji mereka hampir tidak bisa dibayar. Saat itu terjadi nanti, pasti akan menimbulkan banyak masalah besar. Aku katakan sekali lagi, aku tidak akan pernah mau menikah dengan Su Aotian. Mengenai krisis modal perusahaan, saya mohon kepada para direksi, berikan saya sedikit waktu lagi, saya akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Aduh, ramai sekali di sini ya. Su Aotian, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa? Apa aku tidak disambut di sini? Aduh, tentu saja disambut. Tuan Muda Su kemarin sudah memberikan mas kawin kepada Tao Tao. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga Y. Sebagai menantu idaman kami, mana mungkin kami tidak menyambutmu? Enya sana. Minum, silakan minum air. Apa sebenarnya maumu? Apa yang aku inginkan? Ye tahu-tahu, aku kira kamu sangat lugu. Tak disangka ternyata kamu wanita tak tahu malu yang sangat rendah. Di belakangku kamu berhubungan dengan kuli bangunan. Kenapa? Sangat suka menjadi rendah ya? Ayo. Tanda tangani kontrak pelayan ini untukku. Lalu, seperti pelayan yang patuh, apapun yang aku perintahkan, kamu harus melakukannya. Oh, benar juga. Hei, masih ada ini. Gunakan ini juga. Kenakan di tubuhmu. Dengan begitu, mungkin aku masih bisa memberikan sedikit kesempatan bagi keluarga Y kalian. Su Aotian, enyah kamu dari sini. Ye tahu-tahu, jangan terburu-buru. Aku tahu kamu pasti tidak akan menurut begitu saja, maka dari itu, aku membawa beberapa teman keluarga Y kalian untuk membantumu menyadari kenyataan. Masuklah semua. Presiden Bang Wang, Manajer Liu, Direktur Zhang, Direktur Lin, kalian. Kenapa kalian semua datang ke sini? Para Presiden Bank dan para CEO sekalian, kalian datang lebih awal, mengapa tidak memberi kabar dulu, agar kami bisa bersiap untuk menyambut kedatangan Anda? Halo Tuan Muda Su. Kalau begitu, mari kita mulai. Langsung ke intinya saja, kedatangan saya hari ini adalah untuk menagih utang pinjaman grup Y kepada bank kami sebesar 20 juta dolar. Presiden Bang Wang, tunggu sebentar. Pinjaman perusahaan kami sepertinya baru. Akan jatuh tempo dalam beberapa bulan lagi kan? Pak Tua, mungkin Anda kurang teliti membaca kontraknya. Dalam kondisi khusus, bank kami berhak meminta percepatan pembayaran. Jika hari ini Anda tidak segera melunasinya, maka kami akan mengambil tindakan tegas. Kebetulan sekali, saya datang juga untuk memberikan surat tagihan pinjaman bank kami. Saya mohon grup Y segera melunasi pinjaman 10 juta dolar kami sekarang juga. Begitu juga pinjaman 9 juta dolar bank kami, grup Y juga harus segera mengembalikannya. Bayar utangmu, bayar. Segera kembalikan uang kami. Kakek baik-baik saja? Para Presiden Bank dan CEO sekalian, Anda semua tahu bagaimana kondisi keluarga Y saat ini? Jika kalian bersikap begini, kalian benar-benar menyudutkan kami. Mohon kepada para Presiden Bank dan CEO, bisakah kalian memberi kami sedikit kelonggaran waktu? Tuan Muda Su, tahu-tahu masih muda dan belum mengerti apa-apa. Sebagai orang yang berjiwa besar, bisakah kau memaafkannya sekali ini saja? Tolong, aku mohon kepadamu. Tahu-tahu, bagaimana menurutmu? Cepat setujui, ayo cepatlah setuju. Apa kau tidak ingin melihatku hidup dengan tenang beberapa hari ini? Jika keluarga Y sampai bangkrut, memangnya apa untungnya bagimu? Tuan Muda Su, aku berlutut memohon padamu. Kakek, apa yang kau lakukan? Kakek, cepatlah bangun. Dasar orang tua,
Apa kamu tidak mendengar perkataanku tadi? Tahu-tahu, hidup dan matinya kakek ada di tanganmu. Kakek mohon padamu, fondasi 100 tahun keluarga Ye, jangan sampai hancur di tanganku. Kakek. Ayah, bagaimana ayah bisa membiarkan tahu-tahu seperti ini? Singkatnya, bukankah semua masalah ini disebabkan oleh kalian sendiri? Kalian sengaja ingin menarikku untuk hancur bersama kalian, kan, kakak? Dulu kamu sudah berjanji pada ibu, akan menjamin hidupku berkecukupan selamanya, dan selalu bahagia. Apa kamu sudah lupa? Ye tahu-tahu, jika kamu tidak setuju hari ini, kamu benar-benar mengecewakan keluarga Ye atas segala jasanya membesarkanmu. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Ye Feng, cepat selamatkan putri kita. Mereka semua berusaha untuk menghabisi putri kita. Cukup. Ye tahu. Kesabaranku ada batasnya. Cepat tanda tangani kontrak ini sekarang juga. Lalu pakai rantai ini, dan patuhlah padaku. Merangkaklah di hadapanku seperti wanita rendahan. Tentu saja, jika kamu bisa melayaniku dengan baik, aku bisa membiarkan keluarga Ye kalian tetap bertahan hidup. Kamu. Semuanya, tidak apa-apa, kalian boleh pergi sekarang. Tentu saja, jika kalian ingin tetap di sini, dan melihat wanita ini menghinakan dirinya, itu juga boleh. Lagi pula, aku tidak sepelit itu. Su Altian, dengarkan aku, seumur hidup ini, aku Ye tahu-tahu tidak akan pernah mau menikahimu. Aku rela memberikan nyawaku demi keselamatan keluarga Ye. Kamu cari mati, ha? Kalau begitu aku akan menghabisimu. Tahu-tahu. Tangkap dia sekarang juga. Mas kawin kedua telah tiba. Mohon Nona Ye untuk menerimanya. Mohon Nona Ye menerima hantarannya. Nona Ye, ini adalah hantaran lamaran kedua dari bos saya. Perjanjian kerjasama pendanaan? Nona Ye, apakah Anda merasa puas dengan hantaran lamarannya? Kontrak pendanaan apa ini? Tahu-tahu. Coba saya lihat. Apakah benar ini Zongxing Group membantu grup Ye kita dengan pendanaan? Apa? Zongxing Group mau memberi pendanaan pada keluarga Ye kalian? Bunga 0%. Tanpa batas waktu, kontrak pendanaan, luar biasa. Sudah kukatakan, keluarga Ye kita sekarang kaya. Hei, berapa jumlahnya? Aduh, jangan terburu-buru. Ah, baiklah, saya tidak akan mendesak. Sudah kuduga, peramal itu bilang kalau Ye Qiangku memiliki nasib yang baik. Hahaha. Hei, anakku sayang, cepat lihat. Berapa banyak pendanaan yang Zongxing Capital berikan pada kita? Zongxing Group memberikan pendanaan untuk grup Ye kita sebanyak $90 juta. Apa? 18 miliar. Keluarga Ye kita telah terselamatkan? Keluarga Ye kita akhirnya terselamatkan. Aku punya uang lagi. Hahaha. Harus aku akui, kalian dari keluarga Ye menemukan beberapa aktor ini, dan aktingnya sangat meyakinkan. Semua orang tahu kalau Zongxing Capital itu sangat kaya raya, bahkan si Wenqi selalu menyusun rencana dengan matang, dan tidak pernah mau melakukan bisnis yang merugikan. Aku, keluarga Su, di kota Hai sudah menjadi orang terkaya, tapi meskipun ayahku sendiri pergi menemuinya untuk bernegosiasi, saya tidak akan bisa mendapatkan kontrak ini. Tapi sebaliknya kalian dari keluarga Ye, memang punya kualifikasi apa? Sampai sang ratu finansial itu memberikan $90 juta secara gratis? Jadi intinya ya, kontrak ini adalah palsu. Beraninya Anda meragukan mahar dari CEO kami dan menganggapnya palsu? Halo? Transfer $90 juta sekarang juga? Nona Ye, dananya akan segera dikirimkan ke rekening perusahaan Anda. Mohon segera diperiksa. Hampa, beraktinglah. Lanjutkan akting kalian. Ingin kulihat sampai kapan kalian sanggup terus berakting seperti ini. Cepat, periksa akun pembukuan perusahaan sekarang. Rekening perusahaan kita benar-benar bertambah $90 juta. Pengirimnya adalah Zongxing Capital. Ini sungguhan. Ini benar-benar asli. Karena sudah ada uang, maka saya tidak perlu merasa khawatir lagi. Kalau begitu, saya tidak perlu berlama-lama lagi di sini. Benar, saya juga masih ada urusan lain. Kalau begitu, saya pamit pergi dulu. Ayo pergi. Katakan, siapa yang menyuruh kalian ke sini untuk melamar? Ingin tahu nama tuan CEO kami? Anda harus berlutut terlebih dahulu untuk mendengarnya. Cari mati. Beraninya kamu menyerang Tuan Muda Su. Biar aku buat perhitungan denganmu. Sampai ini, kenapa kamu masih melamun di sana? Cepat pulang dan cari bantuan. Kalian sekelompok orang rendahan. Hari ini, saya akan mewakili Nona Ye untuk memberikanmu pelajaran yang pantas. Mulai sekarang,
Jika kalian berani menindas Nona Ye lagi, hati-hati dengan keselamatanmu. Sombong sekali kamu. Paman kedua. Paman kedua, akhirnya kamu datang juga. Bajingan ini, sama sekali tidak menghormati keluarga-keluarga Sukita. Cepat habisi dia. Cui. Master Jia, kalau begitu, tolong bantuannya. Baik. Brengsek. Inilah akibatnya jika kamu berani menyinggung kami, nasibmu di tangan keluarga Su. Asisten Zhang, Anda tidak apa-apa? Orang ini kekuasaannya terlalu besar. Cepat pergi. Beritahu CEO. Biarkan saja mereka menelepon, setelah semuanya berkumpul, kebetulan sekali bisa aku habisi sekalian. Baik, Tuan Muda kedua. Tetap saja tidak bisa bertahan lebih dari 3 jurus sebelum dikalahkan oleh Anda. Tidak apa-apa, kamu adalah wanita paling hebat yang pernah aku temui. CEO, rombongan hantaran lamaran kita sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Su Yifu datang membuat kekacauan lagi. Tidak hanya melukai asisten Zhang milik kita, tapi dia juga mempermalukan Nona Ye di depan umum, dan nyaris membuatnya tiada. Cari mati. Sekarang juga siapkan untukku sebuah helikopter, aku ingin dalam 5 menit sudah sampai di perusahaan Ye. Baik. Hey CEO, tunggu aku selesai ganti baju. CEO, jangan lupa soal pesan Nyonya Besar kemarin. Halo, Nenek? Xiao Chen, beraninya kamu melamun gadis bernama Ye Tahu-Tahu itu tanpa sepengetahuanku? Kamu benar-benar tidak menghormatiku? Bukan begitu, Nenek. Bukankah ada situasi khusus? Bukannya aku tidak setuju. Sikap dan penampilan gadis itu tidak buruk. Hanya saja latar belakang keluarganya agak kurang. Boleh saja kalau kamu mau menikahinya. Tapi, kamu harus setujui 2 syarat dari Nenek. Syarat apa? Urusan lamaran selanjutnya akan ditangani oleh Si Wenqi lalu sebelum 9 mahar itu diberikan, identitas Presiden Zhongxing tidak boleh terbongkar. Ini adalah sedikit ujian untuk Ye Tahu-Tahu kedua, latar belakang keluarga Ye terlalu buruk, sebelum pernikahan kalian, kamu harus mengubah dia menjadi keluarga kaya yang terhormat. 2 poin ini, Nenek percaya kamu pasti bisa melakukannya. Tidak membongkar identitas? Itu gampang. Paman kedua, orang yang melamar keluarga Ye itu, sepertinya dia tidak akan datangkan. Kalau begitu, kosongkan tempat ini. Hei, paman kedua. Tunggu, biarkan aku membuat perhitungan dengan Ye Tahu-Tahu dulu. Siapa bilang aku tidak berani datang? Siapa bilang aku tidak berani datang? Inilah orang yang memberikan hantaran untuk Tahu-Tahu. Tapi kenapa dia berpakaian seperti itu? Orang ini, sepertinya bukan Ouyang Chen. Ini. Begitu banyak orang berjaga di bawah, apakah mereka semua sampah tidak berguna? Ada orang mencurigakan datang? Kenapa tidak ada yang melapor padaku? Mohon maaf, saya datang menggunakan helikopter. CEO. Hei, jadi kamulah yang memberi hantaran pada wanita murahan Ye Tahu-Tahu itu? Apa maumu? Aku ingin kamu berlutut. Beraninya kamu memberi hantaran pada wanita sampah Ye Tahu-Tahu itu? Itu berarti kamu menyinggungku, keluarga Su. Di kota Hai, menyinggung diriku keluarga Su, punya 10 nyawa pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Oh, benarkah? Takut ya? Kalau begitu cepatlah berlutut, lalu lepaskan topengmu itu, biarkan aku melihat, seperti apa rupa anehmu itu. Aku takut jika aku menunjukkan identitasku, nanti, justru kalian berdua yang akan berlutut. Setelah sekian lama, belum pernah ada yang berani pada keluarga Su begitu kurang ajar, ini sungguh mengejutkan bagiku. Jika kalian paman dan keponakan, tidak segera meminta maaf kepada Tahu-Tahu, aku jamin akan ada hal yang lebih mengerikan terjadi. Termasuk kamu. Master Jia, bukan, kamu telah menghabisi orangku, aku sangat tidak senang. Patahkanlah satu lenganmu sendiri. Sialan, kau cukup sombong juga ya. Jangan banyak bicara dengannya. Master Jia, hancurkan dulu kedua tangan bocah ini. Aku ingin lihat, apa dia masih bisa sombong. Baik, Tuan Muda kedua. CEO. Orang ini kekuatannya sangat hebat. Hati-hati. Kamu kembali saja dulu, biar aku yang urus di sini. Baik. Kamu Master Jia dari Sekte Sun King, kan? Kau mengenalku? Karena sudah tahu nama besarku, kenapa tidak menyerah saja dengan patuh dan patahkan sendiri kedua lenganmu?
Bukan itu. Maksudku adalah, kemampuanmu cuma sampai di sini, bukankah lebih baik cepat pensiun dan pulang? Malah mau jadi anjing suruhan orang lain di sini? Kau benar-benar berdedikasi ya? Kau, seorang anak ingusan yang tidak punya pengalaman, berani-beraninya menuduhku? Sepertinya kau cari masalah. Sekarang, kalian mau berlutut atau tidak? Sekarang, kalian ingin berlutut atau tidak? Bocah. Di Hai Cheng, nama besar keluarga Sukami, seharusnya kamu tahu seberapa besar pengaruhnya. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu pengaruh keluarga Sukami di kota Hai? Kalau begitu dengarkan baik-baik, di kota Hai, keluarga-keluarga Sukamilah penguasanya. Jika aku menyuruhmu berlutut, kamu tidak boleh berdiri. Jika aku menyuruhmu tiada, maka kamu tidak akan bisa hidup. Aku sarankan, lebih baik kamu segera patahkan kedua lenganmu, lalu berlututlah dengan patuh, dan terima hukuman kami. Dan kamu juga, cepat tanda tangani perjanjian ini, dan jadilah pengikutku yang setia. Jika tidak, kamu, dan kamu juga, kalian semua akan dihabisi. Bahkan keluarga kalian juga akan terseret, mereka semua akan menemani kalian. Dewa tidak bisa menyelamatkan mereka yang ingin hancur, maupun tidak akan menjemput mereka yang belum waktunya. Aku sangat yakin sekarang, bahwa kalian berdua memang sedang mencari masalah. Serang bersama, habisi dia, serbu. Kami tidak berani. Menghabisiku? Hanya dengan kemampuanmu? Bukankah kamu sama seperti paman keduamu, yang suka menjadi rendahan? Sekarang, biar ku buat kamu merasakan sendiri bagaimana rasanya. Hentikan. Zhang, Detektif Zhang, tolong aku. Detektif Zhang, untung saja Anda datang tepat waktu. Jika tidak, kami paman dan keponakan akan dibalas olehnya, bisa-bisa kami tiada karena dihajar habis-habisan. Kenapa Detektif Zhang ada di sini? Ayah, aku tidak tahu. Sepertinya anak buah keluarga Su, yang diam-diam menelepon biro keamanan. Detektif Zhang ini, biasanya hubungannya dengan keluarga Su selalu berjalan baik. Pemuda itu telah melukai keluarga Su, bukankah dia sudah tamat? Ini semua karena urusan keluarga kita. Tadi saja, dia memberikan mahar 90 juta dolar. Apakah kita harus melakukan sesuatu? Apa kamu sakit jiwa? Kamu merasa hidupmu sudah terlalu tenang, ya? Detektif Zhang, Anda harus menghabisinya. Keadilan harus ditegakkan untukku. Detektif Zhang, Anda harus menyeret penjahat ini ke jalur hukum, berikan kami rakyat jelata pertanggungjawaban yang memuaskan. Semuanya, lepaskan topengnya, borgol dia, dan bawa pergi. Anda ingin menangkap orang bahkan tanpa bertanya? Detektif Zhang, sudah jelas pihak keluarga Su yang memulai masalah ini. Tanggung jawabnya tidak bisa dilimpahkan semuanya kepada tuan ini kan? Siapa yang bersalah atau tidak, bukan wewenang kalian untuk ikut campur. Mereka hanya berusaha menjelaskan situasinya pada Anda. Apa itu disebut ikut campur? Ikut saya sekarang, saya sendiri yang akan menyelidikinya sampai jelas. Jika Anda ingin menyelidikinya sampai tuntas, seharusnya Anda membawa orang-orang keluarga Su bersama juga. Mengapa hanya membawa saya saja? Apa kau sedang mengajari aku cara bekerja? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Saat Detektif Zhang sedang bekerja, bukan giliranmu untuk ikut campur. Bukankah kamu sangat sombong? Aku sudah mengatakannya padamu, bahwa di kota Hai, jika kamu menyinggungku, keluarga Su, nasibmu tidak akan berakhir dengan baik. Tunggulah saja, sampai kamu membusuk di penjara. Oh iya, setelah kamu masuk ke sana nanti, aku pasti akan membantumu untuk menjaga Tao-Tao baik-baik. Hehehe. Kamu berani? Kenapa? Detektif Zhang ada di sini. Apakah kamu masih ingin memukulku? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Detektif Zhang ada di sini loh. Cepat lepaskan aku. Arga. Lancang sekali. Beraninya melakukan kekerasan di depanku. Apakah kamu masih menganggap adanya hukum? Sekarang juga berlutut, letakkan tangan di belakang kepala, atau aku akan menghukummu sekarang juga. Jangan. Coba saja kalau ada yang berani. Ternyata Nonasi, Ratu Keuangan itu. Kenapa dia bisa ada di sini? Hei, Nonasi, kenapa Anda berada di sini? Apa aku perlu menjelaskan padamu? Tidak perlu. Tidak perlu. Asa, hanya saja kami saat ini sedang menangkap seorang penjahat. Dia sangat kejam. Ini, menurut saya, demi keamanan, Anda sebaiknya menghindar dulu. Bagaimana? Penjahat? Di mana?
Orangnya adalah ini, pria yang memakai topeng itu. Dia tidak hanya mencelakai Tuan Su Yifu, tapi juga di hadapan saya, membuat Su Aotian pingsan karena ditendang. Benar-benar sangat kejam. Kejam? Jika direktur utama tidak menahan diri akhir-akhir ini, Su Aotian ini mungkin sudah tiada. Penjahat yang Anda maksud itu adalah atasan saya? Atasan? Nona Si, apakah atasan Anda? Benar-benar Tuan yang mengenakan seragam anggar ini? Memangnya siapa lagi? Ternyata orang yang memberi kami mahar adalah atasan dari Ratu Keuangan si Wenki. Kita akan kaya, kita akan kaya. Sudah kubilang nasibku, Ye Qiang, itu sangat bagus, hahaha. Kesuksesanku, keluarga Ye, akan segera terwujud. Sudah di depan mata. Detektif Zhang, paman dan keponakan keluarga Su ini saling serang dengan CEO milikku. Katakan padaku, bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Ini? Apa maksudmu saling serang? Sudah jelas bahwa dia yang menghajar kami. Apa perlu kutanyakan pada Su Jiakun? Apakah ini saling serang? CEO milikku datang memberikan mahar pada Nona Ye, tapi kalian datang membuat kekacauan, menghajar kalian itu belum seberapa. Ini? Tapi dia membuatku seperti ini, dan membuat Aotian kami sampai pingsan? Saran saya, masalah ini berakhir di sini saja. Kalau kalian tidak setuju, minta saja Su Jiakun datang sendiri bicara padaku. Oh tidak? 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 Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan kakakku. Lagi pula, kami keluarga Su sangat menghormati Nona Si. Kali ini hanya salah paham antar keluarga sendiri. Jadi, mari kita selesaikan di sini saja. Aotian, cepat bangun. Ikut paman kembali, ayo segera pulang ke rumah. Cepat. Baiklah, karena tidak ada masalah apa-apa, kalau begitu saya pergi dulu. Bubarkan barisan. Presidensi. Juga tuan ini. Ini kartu nama saya. Ini punya saya. Presidensi, ini punya saya. Berharap ada kesempatan bisa bekerja sama dengan Anda. Kalian bukannya diperintah oleh Su Yifu datang kemari untuk membuat masalah di keluarga Ye? Kenapa? Sekarang kalian takut ya? Tepat sekali. Dia itu calon menantu keluarga Ye kami. Kalian benar-benar tidak punya hati. Tadi kalian bertiga yang ada di sini menjadi antek penjahat, memaksa keluarga Ye untuk melunasi utang lebih awal, kan? Kalian tadi itu kan yang membantu kejahatan di sini, Niang, dan memaksa keluarga Ye membayar pinjaman lebih awal? Kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi, sungguh tidak akan berani lagi. Benar sekali, kami semua dipaksa oleh Su Yifu untuk melakukannya. Presidensi. Bang, saya bersedia terus memberikan pinjaman untuk perusahaan keluarga Ye, dan bahkan bebas bunga. Apa gunanya bicara padaku? Bicara sana pada Ye tahu-tahu? Selama dia memaafkan kalian, maka masalah selesai. Tidak. Kami tidak berani lagi. Kami sungguh-sungguh tidak berani lagi. Aduh, bapak-bapak presiden bank sekalian, tolong jangan seperti ini. Utang keluarga Ye kami akan kami lunasi secepat mungkin. Nona Ye, Anda terlalu berlebihan. Bagi Zhongxing Capital, uang sekecil ini sama sekali tidak ada harganya. Benar sekali. Benar. Sangat benar. Saat Anda sudah menjadi istri muda keluarga Zhongxing Group, kami berharap Anda tetap bersedia membantu memberikan nafkah bagi kami. Tepat sekali. Setelah Presdir kami memberikan 9 lapis hantaran pinangan, dan secara resmi menyambut Nona Ye ke rumah kami, maka Nona Ye akan menjadi nyonya muda dari Zhongxing Capital kami. Pada saat itu, saya juga akan resmi mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh aset Zhongxing Capital kepada Nona Ye. Ini benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Namun, akhir-akhir ini, aku mendengar beberapa rumor tentang Nona Ye. Ini mengenai Nona Ye dan seorang pekerja bangunan. Tentu saja, rumor belaka bukan hal yang mengejutkan. Tapi Nona Ye akan segera menikah dengan direktur kami, jadi lebih baik menjaga nama baikmu. Saran saya, Nona Ye harus segera memutuskan hubungan dengan pekerja bangunan itu, dengan tenang menikahi direktur saya, dan menjadi nyonya muda di Zhongxing Modal. Bagaimana menurut Nona Ye? Tidak masalah. Tuan Besar Ye, saya tidak bertanya kepada Anda. Saya mohon Nona Ye berjanji secara langsung untuk memutuskan hubungan dengan pekerja itu. Terima kasih atas kebaikan Tuan, dan terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Tapi hati saya sudah dimiliki orang lain. Sepertinya, saya tidak bisa menerima perasaan Tuan. Ayah, berikan kontrak itu padaku. Baiklah. Berikan padaku. Aduh. Tuan, mohon maafkan aku, Ye tahu-tahu yang tidak tahu diri ini. Mahar ini, mohon Anda ambil kembali. Berani sekali kamu Ye tahu-tahu. Presiden kami menyukaimu.
Itu adalah keberuntungan luar biasa yang jarang terjadi. Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Tahu-tahu, menikah dengan Presiden Zhongxing Capital adalah kesempatan yang sangat didambakan oleh ribuan putri dari keluarga terpandang. Jangan bersikap keras kepala, cepatlah terima. Kakek, aku bukan sedang bersikap keras kepala. Jika aku hanya memburu kekayaan, aku sudah lama menikah dengan Su Aotian. Tuan, terima kasih banyak atas perhatianmu. Dulu aku tidak menikah dengan Su Aotian. Hari ini, terlebih lagi, aku tidak akan menikahimu. Mohon maafkan aku, ya tahu-tahu karena tidak tahu diuntung. Mahar ini, mohon Anda ambil kembali. Presiden kami memberikan mahar ini, apakah kamu pikir bisa menolaknya begitu saja? Karena presiden kami sudah memberikan mahar ini, maka sebelum 9 tingkatan mahar ini diberikan, ini tidak akan pernah berhenti. Apa? Karena CEO kami sudah memberikan hantaran, maka sebelum 9 rangkaian hantaran ini selesai diberikan, hal ini tidak akan berhenti. Tuan, bukankah ini kurang pantas? Tidak ada yang salah dengan ini, menolak adalah hakmu, tapi memberikan hantaran adalah kebebasan dari CEO kami. Aku harap selama waktu ini kamu bisa memikirkannya dengan matang, memilih CEO dari Zhongxing Capital kami, atau tetap memilih buruh tani itu. Sebelum 9 rangkaian hantaran ini selesai diberikan, aku harap kamu bisa membuat pilihan yang benar. Aku? Keponakanku baru saja merasa syok. Pikirannya saat ini masih sedikit bingung. Benar. Putriku pasti akan memikirkannya dengan baik. Iya. Tahu-tahu keluarga kami pada waktunya nanti pasti akan membuat keputusan yang tepat. CEO, ayo kita pergi. Helaan napas, dokter bilang, Aotian tidak dalam bahaya, tapi bagian bawah tubuhnya terluka parah. Meskipun bisa sembuh, mungkin saja dia kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan? Benar? Pergilah, carikan aku dokter andrologi terbaik untuk mengobati Aotian. Ya, itu pasti akan dilakukan. Selain itu, datanglah sendiri ke Zhongxing Capital dan minta maaf kepada Presiden Zhongxing. Apa? Dia sudah membuat Aotian menderita. Lalu keluarga-keluarga Su kita malah harus meminta maaf padanya? Grup Su kita membutuhkan banyak modal. Kita masih punya permintaan kepada Zhongxing Capital. Mengenai dendam Aotian, masih ada banyak waktu di depan nanti. Aku mengerti. Juga, aku baru menyadari bahwa serangkaian masalah ini semuanya berhubungan dengan pekerja kasar bernama Hong Yang Chen itu. Cari orang untuk terus mengawasinya. Baik, kakak tetua. Pergilah. Selamat menikmati makanannya. Oh Yang Chen, jujurlah padaku, kalung hati abadi itu. Apakah benar kamu yang memberikannya? Iya, aku yang memberikannya. Kamu masih mau berbohong? Presiden Zhongxing Capital sudah mengakuinya sendiri kalau kalung itu adalah pemberian darinya. Apa yang harus kulakukan? Saat ini aku belum bisa menjelaskannya dengan jelas padanya. Tahu-tahu, sebenarnya, seserahan itu memang aku yang memberikannya. Setelah beberapa waktu kamu akan mengerti, aku benar-benar tidak membohongimu. Oh Yang Chen, apakah karena kamu adalah seorang buruh tani, lalu takut orang tuaku akan meremehkanmu, dan tidak setuju aku menikah denganmu, sehingga kamu berbohong, begitu kan? Biar ku beritahu ya, seseorang boleh saja miskin harta, tapi jangan sampai miskin cita-cita. Tahu-tahu, aku. Menurutku, seharusnya kamu lebih mempercayaiku. Meskipun sekarang kamu tidak punya apa-apa, tapi aku yakin, melalui kerja keras, kamu pasti akan sukses, dan pasti bisa memberiku dan anak kita masa depan yang indah. Tentu saja, aku, Ye Taotao, bukanlah tipe wanita yang matre. Aku sudah pasti tidak akan menikah dengan Presiden Zhongxing Capital itu. Jika di masa depan identitasku terungkap, dan kamu tahu bahwa akulah Presiden Zhongxing, apakah itu berarti kamu mengingkari janjimu? Karena aku sudah memilihmu, aku pasti akan setia sampai akhir. Baik dalam suka maupun duka, miskin maupun kaya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Baiklah, tahu-tahu. Aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Tahu-tahu. Wah, kebetulan sekali ya. Kemarilah, mari kita bergabung. Hei, tahu-tahu. Aku dengar kamu dan Tuan Muda, keluarga-keluarga Su, itu sudah putus hubungan, lalu malah mencari tukang bangunan tua yang miskin dan tak berguna itu. Ya benar, aku sudah membatalkan pertunangan dengan keluarga Su itu, dan memilih seseorang yang bisa bertanggung jawab padaku seumur hidup. Sepertinya rumor itu benar adanya. Aduh, orang ini adalah... Akulah orang yang baru saja kamu bicarakan, tukang bangunan miskin yang tak berguna itu. Hahaha, maaf ya, aku tadi tidak menyadari kehadiranmu. Tapi ini sungguh aneh. Begitu banyak orang yang mengejar tahu-tahu, bagaimana bisa dia malah memilihmu?
Apa mungkin karena kamu sudah tua? Ah, Hua. Hei, cobalah yang ini. Ini adalah produk terbaru mereka hari ini. Memang hanya tahu-tahu yang paling baik padaku. Pelan-pelan. Tahu-tahu, katamu kamu dan Ouyang Chen, sebenarnya ada hubungan apa? Ayo, jujur saja padaku. Ouyang Chen pernah berkata bahwa dia akan bertanggung jawab. Begitu saja kamu percaya? Bukan itu masalahnya. Tahu-tahu, katamu kamu menolak Su Aotian. Itu sih tidak apa-apa. Tapi kok bahkan Direktur Utama Zhongxing Group pun, sampai kamu tolak juga? Aduh, pelan-pelan sedikit. Bisa menikah dengan Direktur Utama Zhongxing Group, itu adalah kesempatan yang sangat langka. Apa kamu benar-benar mau memilih Ouyang Chen, si pekerja kasar itu? Lantas kenapa kalau dia CEO Zhongxing Group? Aku sama sekali tidak tertarik. Jika kamu menyukainya, lebih baik kamu saja yang menikah dengannya. Aku sih mau saja, tapi belum tentu dia melirikku. Aduh, tahu-tahu, katakan padaku. Aku tidak kalah cantik darimu? Kakiku bahkan lebih jenjang darimu. Kenapa CEO Zhongxing Group itu tidak mau melirikku ya? Kalau begitu kamu bisa coba mengejarnya duluan. Tapi kita kan sahabat baik. Apa tidak apa-apa? Yang benar saja, Hua. Apa kamu serius? Kejar saja dia. Lagi pula, aku benar-benar tidak suka dengan CEO Zhongxing Capital itu. Benarkah? Tentu saja, jika kamu berhasil, bukan hanya keinginanmu yang tercapai. Pada saat itu juga, aku bisa terlepas dari situasi canggung ini. Karena kamu bersikeras memilih Ouyang Chen itu, maka posisi CEO Zhongxing Group ini, biar aku yang mengambilnya untukmu. Nona besar ini pasti akan mendapatkannya. Semangat! Semangat! Kak, CEO Zhongxing ini, angkuh sekali. Aku sudah datang sendiri untuk minta maaf, dia malah menolak menemuiku. Apa daya kita butuh bantuan orang lain? Lalu bagaimana dengan dendam terhadap Aotian? Ini adalah geng Macan. Informasi kontak Abang Biao. Kamu pergilah hubungi dia. Jadi inilah, kekuatan yang dirumorkan tersebar ke seluruh dunia, geng Macan. Masalah ini, kamu harus mengurusnya secara langsung. Pastikan Ouyang Chen itu, habisi saja dia. Baik, tidak masalah. Bos dari Direktur Zhongxing Group ini sebenarnya tinggal di gedung yang mana? Permisi, halo. Saya ingin bertanya. Direktur dari Zhongxing Capital, dia tinggal di gedung yang mana? Kamu, bukankah kamu sahabat Tahu-Tahu? Paman? Hei, kenapa Anda bisa ada di sini? Bukannya bekerja angkat batu di lokasi konstruksi. Untuk apa Anda datang ke sini? Untuk apa aku datang ke sini? Aku tinggal di sini. Aku sedang bekerja mengecat dinding. Aku permisi dulu. Hei, tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Sepertinya Anda cukup kenal tempat ini. Bisakah Anda memberitahu aku, di gedung mana Presiden Direktur Zhongxing Group tinggal? Tentu aku tahu. Masa aku tidak tahu di mana aku tinggal? Kalau begitu, beritahu aku, dia ada di gedung yang mana? Hei, tunggu dulu. Memangnya kenapa aku harus memberitahumu? Apa kamu tidak mengerti soal privasi penghuni? Aduh, kasihanilah aku sedikit, beritahu saja padaku. Aku akan mentraktirmu makan, bagaimana? Hei, kamu mencari tahu alamat Presiden Direktur Zhongxing Capital seperti ini, mungkinkah kamu menaruh perasaan padanya secara diam-diam? Bukan urusanmu. Saran saya untukmu, jangan terlalu berharap tinggi-tinggi. Presiden Direktur Zhongxing Capital sama sekali tidak akan pernah melirikmu. Bagaimana bisa? Pria sampah sepertimu bisa memiliki mimpi setinggi langit, kenapa aku tidak boleh? Lagi pula, CEO Zhongxing Capital Group, kenapa dia tidak boleh menyukaiku? Sepertinya kamu tidak mau aku memberitahumu informasi tentang CEO Zhongxing Capital. Tentu saja aku mau. Kasihanilah aku, beritahu aku. Ya, nanti aku traktir kamu makan besar, bagaimana? Si keluarga Su ini terus-menerus mencari masalah, sementara Hua adalah sahabat dari Tahu-Tahu. Setelah mereka saling kenal lebih dekat, jika ada orang lain yang mencari masalah, dia bisa langsung memberitahuku. Naik ke mobil. Mau kemana? Tentu saja pergi makan, agar kamu tidak bisa ingkar janji nanti, cepat. Baiklah. Tunggu dulu. Aku kan punya mobil. Pegangan yang kuat. Hei. Kalau begitu, coba katakan tentang CEO Zhongxing Capital. Apa saja yang kamu tahu? Yang aku tahu ya, banyak sekali. Kalau begitu, CEO Zhongxing Capital tinggal di villa nomor berapa? Nomor 8. Berapa tinggi badannya? 181. Lalu berat badannya?
Waktu masih muda 72 kg. Sekarang sudah agak gemukan, 80 kg. Bicaranya seperti sungguhan saja. Lalu bagaimana wajahnya? Wajahnya sangat tampan dengan sorot mata yang tajam, dan pembawaannya sangat berwibawa. Lalu bagaimana dengan kepribadiannya? Soal kepribadiannya, dulu dia sangat arogan karena merasa muda, tapi sekarang dia lebih bijak dan mengendalikan diri. Sangat detail sekali. Ini sungguhan atau hanya bohong belaka sih? Tentu saja itu benar. Ya, terlepas itu sungguhan atau tidak, yang penting aku senang mendengarnya, hehe. Kakak besar kami ingin bertemu kalian, kamu dan juga gadismu, ikut kami sekarang. Abang, jangan salah paham ya. Aku bukan pacarnya. Kalau kalian punya dendam dengannya, jangan libatkan aku. Jangan banyak bicara. Pergi saja saat diperintah pergi. Pedangku ini tidak kenal ampun. Siapa sebenarnya kalian? Beraninya mengirim orang di siang bolong begini? Apa ini keluarga Y atau keluarga Su? Sudahlah, setelah bertemu semuanya akan jelas. Baik, aku akan ikut kalian. Bagus kau tahu diri bahwa dia. Jalan, jalan. Kalian semua berdiri di sana dan jangan bergerak. Abang Biao, Ouyang Chen dan wanitanya, sudah kubawa ke sini. Haha, sejak kapan? Kuli angkut di lokasi konstruksi, pria miskin yang tak berdaya, bisa begitu populer di kalangan wanita cantik? Hahaha. 4 wanita hebat di kota Haicheng kami, ternyata ada 2 di antaranya yang menjadi kekasihmu. Hahaha. Tuan, sepertinya Anda salah paham. Saya sungguh bukan kekasihnya. Mohon lepaskan saya. Nona Hua, jangan terburu-buru. Setelah aku menghabisi Ouyang Chen nanti, kamu cukup menemani kami untuk merekam beberapa video. Aku janji tidak akan mengatakannya di luar. Lalu kami tentu akan melepaskanmu. Hahaha. Oh benar juga. Paman, bukankah kamu merasa sangat hebat sekarang setelah kamu ada di tanganku? Menurutmu apa yang harus kulakukan padamu? Kamu seharusnya menampar dirimu sendiri 100 kali. Sambil terus mengatakan bahwa kamu bersalah. Dan kemudian, ajak seluruh anak buahmu pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kurang ajar. Apakah otakmu ada masalah? Maksudku, apa yang harus kulakukan padamu? Anak muda, sebaiknya lakukan apa yang kukatakan. Karena ini adalah satu-satunya jalan bagimu untuk selamat. Hahaha. Baiklah, sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum menderita. Aku ingin lihat sampai kapan mulutmu bisa tetap sombong. Semuanya, ke sini. Siap. Gunakan gergaji mesin, buat perhitungankan dengan tangannya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap arogan. Baik, Abang Biao. Kalian seperti ini bisa mencelakai nyawa orang lain. Aduh, para kakak tertua sekalian. Kalian melakukan pekerjaan berbahaya begini, pasti demi uang kan? Begini saja, aku beri kalian uang, lepaskan kami pergi, bagaimana? Hahaha. Nona Hua, kamu terlalu naif. Ingin menyuap kami dengan uang. Apa keluarga kalian jauh lebih kaya daripada keluarga orang terkaya di sini? Hahaha. Ternyata itu adalah keluarga Su. Jangan khawatir, para sampah ini, aku masih bisa mengatasi mereka. Haha, Paman. Sebaiknya urus saja dirimu sendiri. Serang. Paman, jangan coba-coba bergerak. Peluru dalam senjataku ini tidak punya mata. Aku bertaruh pelurumu itu tidak akan mengenaku. Apa yang kalian lihat? Serang dia. Sialan, benar-benar menakutiku saja. Tuan Ouyang, aku tidak akan berani lagi melakukannya. Tolong ampuni aku, Tuan Ouyang. Seandainya malam ini, aku yang berada di sini memohon ampun kepadamu. Apakah kamu akan melepaskanku? Aku. Karena kamu saja tidak akan melakukannya? Atas dasar apa kamu pikir, aku akan melepaskanmu? Tuan Ouyang, tolong ampuni aku. Jangan habisi aku, Tuan Ouyang.
Bawahan ini datang terlambat. Silakan CEO beri hukuman. Keluarga Su sendiri yang mencari celaka. Ini bukan urusanmu. Oh iya, bagaimana kalian bisa menemukanku? Lokasi ponsel Tuan Pesdir menunjukkan kejanggalan. Saya merasa ada yang tidak beres. Jadi saya membawa orang-orang kemari. Jadi begitu ceritanya. Lalu apa yang harus dilakukan pada orang-orang ini? Habisi semua yang sudah tiada, dan mereka yang masih hidup, kirim semuanya ke rumah sakit jiwa. Bagaimana dengan keluarga Su? Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jangan terburu-buru, jangan bertindak gegabah. Tunggu sampai kamu menguasai seluruh saham grup Su. Saat waktunya tiba, kita akan berikan mereka kejutan besar. Saya mengerti. Lalu, siapa wanita ini? Hampir saja aku lupa kalau kamu tidak bertanya. Dia adalah sahabat Tao Tao. Bagaimana cara menanganinya? Bawa dia pulang dulu saja. Hua-hua, hua-hua, bangunlah. Bangun, hua-hua, hua-hua. Hua-hua, cepat bangun. Hua-hua. Syukurlah, akhirnya kamu sadar juga. Bukan begitu, kamu gila ya? Kamu yang gila. Kamu berada begitu dekat denganku. Apa kamu sedang mencoba untuk tidak sopan? Aku? Bukankah kita tadi sedang? Ada yang ingin menghabisi kita. Kalau begitu ini di mana? Apakah di sini surga? Kita tidak mungkin sudah tiada kan? Lalu di mana ini? Apakah ini surga? Aku tidak mungkin sudah tiada, kan? Ini Bishui Manor, villa nomor 8. Bishui Manor Villa, nomor 8. Zhongxing Capital Group, rumah milik direktur utama. Benar sekali. Lalu kenapa kita bisa berada di sini? Jangan-jangan direktur utama Zhongxing Capital yang telah menyelamatkan kita? Jika kamu berpikir begitu, memang tidak salah juga. Nasib buruk belum tentu berakhir duka. Tadi sangka aku mendapatkan pertolongan ksatria dari direktur utama Zhongxing Capital. Aku hua-hua benar-benar beruntung, ya? Tapi jika dipikir-pikir lagi, mengapa direktur utama Zhongxing Capital mau menyelamatkan kita? Mungkin karena direktur utama Zhongxing Capital ini tiba-tiba menyadari kalau orang yang bekerja mengecat di rumahnya, yaitu aku, telah dibawa pergi oleh orang jahat. Lalu karena sangat marah, dia pun datang untuk menyelamatkanku. Alasanmu masuk akal. Lagi pula tadi di restoran, begitu banyak orang yang melihat kita. Bisa-bisanya dia percaya. Nona Hua-hua, Anda sudah sadar. Terima kasih banyak atas bantuan bos Anda. Aku ingin tahu apakah bos Anda memiliki waktu luang. Aku ingin berterima kasih secara langsung kepadanya. Mohon maaf, bos kami sudah beristirahat. Oh, baiklah kalau begitu. Aku akan kembali di lain hari untuk berterima kasih secara pribadi kepadanya. Oh iya, mengenai kejadian hari ini, saya harap Anda bisa merahasiakannya. Nona Si, tenang saja. Bahkan jika aku tiada sekalipun, aku tidak akan membocorkannya. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi. Kami permisi dulu. Cepat jalan, Paman. Apa? Cepatlah, Paman. Apa? Paman, kenapa kamu terlihat begitu linglung? Kalau kamu tidak ikut denganku, jangan-jangan kamu berniat mau tinggal di rumah orang lain. Kamu pikir ini rumahmu apa? Ayo cepat pergi, ayolah. Memang benar ini rumahku. Sampah. Sekelompok sampah tidak berguna. Abang Biao itu orang dewasa yang nyata. Beraninya kalian bilang padaku dia tidak bisa ditemukan? Kakak, Abang Biao terakhir kali terlihat di restoran itu, dia membawa pergi Ouyang Chen dan yang lainnya. Tapi entah bagaimana ceritanya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya sudah mengerahkan banyak orang, tapi benar-benar tidak bisa ditemukan keberadaannya. Mungkinkah saat sedang menghadapi Ouyang Chen, terjadi sebuah kecelakaan? Tidak mungkin. Abang Biao ini orang yang nekat, lagi pula dia membawa senjata. Tidak mungkin dia tidak bisa menang melawan seorang kuli bangunan rendahan. Kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Terus selidiki, pergilah ke geng macan sendiri, dan tanyakan padaku sampai jelas. Baiklah, kakak. Aku mau bilang padamu, dalam 9 bulan lagi, kamu akan menjadi seorang ayah. Bisakah kamu lebih menahan diri? Jangan dikit-dikit berkelahi. Jika terjadi sesuatu padamu, lalu bagaimana denganku dan anak kita? Baiklah, mulai sekarang, aku akan mencoba untuk lebih menahan diri. Oh, iya. Aku kan sekarang sedang hamil. Bukankah sudah seharusnya aku pulang menemui orang tuamu? Sekarang masih belum saatnya. Lalu kapan waktu yang tepat? Sekarang Nyonya Besar sedang memberinya ujian.
Terlebih lagi, kita perlu membantu keluarga Ye untuk bangkit. Latar belakang keluarga kita berdua memiliki perbedaan yang terlalu jauh. Aku ingin menunggu hingga keluarga kita berada di status yang setara. Astaga, aku bukannya meremehkan karena kamu miskin. Sudahlah. Lagi pula sekarang di rumah juga sedang banyak masalah. Nanti biar aku saja yang meyakinkan orang tuaku terlebih dahulu, baru setelah itu mengunjungi rumahmu. Baik, aku menurutimu. Hei, Tahu-Tahu. Tahu-Tahu, kenapa kamu masih bersama pria sampah ini? Benar sekali, Tahu-Tahu. Jika sampai kau membiarkan Presiden Direktur Zhongxing Capital mengetahuinya, apa yang akan kau lakukan? Ayah, Ibu, aku tidak akan menikah dengan Presiden Direktur Zhongxing Capital itu. Tapi, Tahu-Tahu, dia... Aduh, tolong pulang dan beritahu kakek, dana 18 miliar dari Zhongxing Capital itu jangan disentuh, nanti aku akan mengembalikannya secara utuh. Tidak bisa begitu, Tahu-Tahu. Lalu bagaimana dengan masalah pendanaan keluarga kita? Soal pendanaan keluarga kita, nanti aku akan mencari solusinya sendiri. Karakter Tahu-Tahu tidak perlu diragukan lagi, hanya masalah waktu sampai dia lolos ujian. Hanya saja, membantu keluarga Ye meningkatkan kekuatannya. Itu adalah hal yang agak merepotkan. Apakah kita memiliki proyek yang menguntungkan baru-baru ini? Zhongxing Capital kita memang punya banyak proyek menguntungkan, tapi aku takut Nona Ye tidak akan mau menerima bantuan. Lalu bagaimana jika saat dia tidak mengetahuinya, kita mencari pihak ketiga untuk bekerja sama dengannya? Dengan begitu, dia pasti tidak akan menolaknya. Cara itu lumayan bagus, tapi siapa yang cocok menjadi pihak ketiga? Pihak ketiga ini harus memiliki kemampuan tertentu dan juga harus bisa dipercaya. Yang terpenting adalah memiliki hubungan baik dengan keluarga Ye. Mencari orang ini benar-benar sulit. CEO, Nona Hua sudah sampai. Katanya ingin berterima kasih secara langsung atas kebaikan Anda yang telah menolong nyawanya. Hua, kalau begitu, bukankah kandidat terbaiknya sudah muncul sekarang? Cepat persilakan dia masuk. Baik. CEO, Nona Hua sudah sampai? Cepat suruh masuk. Suara CEO dari Zhongxing terdengar sangat berwibawa ya. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda. Hari ini saya datang khusus untuk berterima kasih kepada Anda. Nona Hua, niat baikmu sudah aku terima. Tuan, budi baik Anda tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Aku tidak tahu apakah kita punya kesempatan untuk berteman. Nona Hua, kita sudah menjadi teman. Benarkah, Tuan, apakah kita benar-benar sudah menjadi teman? Tentu saja. Nona Hua, aku dengar. Kamu dan Tahu-Tahu juga berteman baik? Iya, kami sahabat baik. Sahabat? Itu bukan istilah yang bagus. Karena kalian sahabat, maka seharusnya biasanya kamu sangat mengenalnya. Aku ingin tahu tentang Nona Tahu-Tahu, bagaimana sifat aslinya secara pribadi. Tahu-Tahu adalah orang yang sangat baik. Dia sangat jujur dan baik hati, berani mencintai dan berani membenci, juga sangat teguh pada prinsip. Bagiku dia sudah seperti guru sekaligus teman. Wah, ternyata hubungan kalian bukan persahabatan palsu. Tahu-Tahu benar-benar tidak membuatku kecewa. Aku sekarang semakin merasa, keputusanku memberi mahar pada keluarganya dulu adalah hal yang tepat. Tapi kamu juga tahu, aku berasal dari keluarga yang cukup berada. Untuk menghindari, setelah aku menikah dengan Tahu-Tahu nanti, ada orang yang membicarakan hal buruk, maka aku memutuskan untuk membantu keluarga yang meningkatkan kemampuannya. Tuan benar-benar sangat teliti, juga selalu memikirkan segalanya. Untuk Tahu-Tahu, itu benar-benar membuat iri. Tapi saya tidak mengerti, apa maksud dari perkataan Anda ini? Karena saat ini Tahu-Tahu, dia tidak mau menerima bantuan dari Zhongxing Capital. Jadi aku ingin meminta Nona Hua untuk membantuku. Bantuan apa? Kudengar keluarga Hua bergerak di bidang bisnis properti. Itu benar. Kalau begitu, aku ingin kalian mendirikan perusahaan baru, dengan aku sebagai investor di baliknya. Sejak saat itu, aku akan secara terus-menerus memberikan proyek untuk kalian. Tapi aku punya satu syarat, yaitu melibatkan Tahu-Tahu ke dalam proyek ini. Dan semua uang yang kamu hasilkan, harus kamu bagi setengah untuknya. Tuan, Anda yakin tidak salah orang? Apa menurutmu aku sedang bercanda? Hah? Bukan itu maksud saya. Saya hanya merasa, keberuntungan sebesar ini, bagaimana mungkin bisa jatuh ke tangan saya? Jika Nona Hua tidak bersedia, maka lupakan saja ucapanku tadi. Tentu saja bersedia. Hal semacam ini bagi kami benar-benar seperti mendapat rezeki nomplok. Bagaimana mungkin saya tidak bersedia? Baguslah, setelah perusahaan baru didirikan nanti, aku akan mentransfer dana pertama ke rekening perusahaan kalian. Pada saat itu, gunakan uang ini untuk membeli seluruh tanah kosong di sekitar BX Xiangtang, seluas 300 hektar tanpa sisa. Bei Xiangtang, bukankah itu daerah tanah tandus? Dulu memang begitu, tapi nanti tidak lagi. Maksud Anda adalah... Pemerintah kota akan melakukan pembangunan di sana? Saya mengerti. Di atas meja, ada kartu namaku. Jika ada urusan mendesak di lain waktu, kamu bisa melalui nomor telepon yang tertera di sana untuk menghubungiku.
Tuan, sebenarnya hari ini adalah ulang tahunku. Aku ingin tahu, apakah Anda ada waktu malam ini untuk menghadiri pesta ulang tahunku? Kami dari keluarga Hua pasti akan menyambut Anda dengan hangat. Jika ada waktu, aku akan datang ke sana. Kalau begitu, saya permisi undur diri dulu. Halo? Paman, mengenai perkataan orang tuaku tadi, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Berikan aku sedikit waktu lagi, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan mereka. Tenang saja, aku tidak memasukkannya ke hati. Oh, benar juga. Malam ini adalah pesta ulang tahun Hua-Hua. Maukah kamu menemaniku pergi ke sana bersama? Baiklah, kalau begitu sekarang aku akan pergi menjemputmu. Putriku, menurutmu direktur utama dari Zhongxing Capital itu, apakah dia akan datang? Ya, aku juga tidak yakin. Tapi aku sudah mengundangnya. Aku tidak tahu apakah dia bisa menyempatkan waktu di sela kesibukannya untuk datang kemari. Mari kita tunggu sebentar lagi. Direktur utama Zhongxing Capital adalah tamu kehormatan keluarga kita. Kita tidak boleh melakukan sedikit pun kelalaian atau pengabaian padanya. Bukankah itu tahu-tahu? Bagaimana bisa dia datang dengan mengendarai motor listrik? Yah, paman yang mengendarai motor listrik itu adalah si kuli bangunan Ouyang Chen. Dasar orang yang cari mati. Hei, apakah motor listrik itu milikmu? Cepat pindahkan dari sini. Memangnya ini tempat parkir untukmu? Hei, apakah motor listrik itu milikmu? Cepat pindahkan dari sini. Apa kamu pikir ini tempat parkirmu? Tidak. Kalau tidak di sini, saya harus parkir di mana lagi? Tuh. Di dalam gang sana, di sebelah tempat sampah, parkir saja di sana. Sebentar lagi rumah kami akan kedatangan orang penting. Kalau kamu memarkirnya di depan pintu, bisa mempermalukan keluarga kami. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kita ini sudah seperti keluarga sendiri, mengapa harus ribet itu? Tahu-tahu, paman, motor listriknya letakkan di sana saja, tidak usah dipindahkan. Pestanya akan segera dimulai, ayo kita masuk. Ayo kita ke sebelah sana. Nona Hua, Nona Hua. Nona Hua. Tuan, apakah kita bisa memulainya sekarang? Sepertinya orang penting itu tidak ada waktu untuk datang hari ini. Tamu terhormat telah tiba. Inilah pemimpin dari geng macan, Kak Hu. Ini adalah pemimpin dari geng macan, Kak Hu. Ternyata sosok hebat yang selama ini dinantikan keluarga Hua adalah Kak Hu. Aduh, kedatangan Kak Hu hari ini membuat rumah sederhana kami terasa sangat terhormat. Kalian sedang berpesta di sini? Tuan Kak Hu, hari ini adalah ulang tahun putri saya. Jadi, saya mengundang teman dan kerabat dekat untuk sekadar minum bersama. Cepat, bawakan sebotol minuman terbaik untuk disajikan kepada Kak Hu. Hadirin sekalian, hari ini, jika jamuan kami ada kekurangan, saya mohon pengertiannya. Kedatangan Kak Hu hari ini adalah tamu agung dan tamu yang sangat istimewa. Saya harus bersulang langsung untuk Anda. Aku tidak pernah minum minuman yang dituangkan oleh laki-laki. Kamu, kemarilah dan tuangkan minuman untukku. Kamu, ke sini, tuangkan arak. Adikku Abiao menghilang. Nona Hua, aku ke sini hanya untuk memintamu memberitahuku di mana keberadaan adikku. Kamu, adikmu? Benar. Aku tidak mengenalnya. Tapi sejauh yang aku tahu, terakhir kali adikku terlihat, dia sedang bersama Nona Hua. Jika Nona Hua tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, aku akan memberi kalian, keluarga Hua, pelajaran. Aduh, Hua-Hua,
Cepatlah kamu ingat, apa kamu pernah melihat adik dari Kahu? Jika kamu mengetahuinya, cepat beritahu Kahu. Aku benar-benar tidak pernah melihat adik Kak Hu. Jadi Nona Hua ingin menolak cara baik dan memilih cara kasar? Tadi aku memintamu datang untuk menuangkan arak, apa kamu tidak dengar? Kak Hu, tolong jangan marah. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Nona Ye ini adalah tamu kehormatan kami. Tidak pantas jika dia yang menuangkan arak untukmu. Bagaimana kalau saya saja yang melakukannya sendiri? Memangnya siapa kamu? Membawakan sepatuku saja kamu tidak pantas. Jika hari ini suasana hatiku sedang buruk, kalian keluarga Hua, semuanya akan tamat. Sekarang, aku beri waktu 3 menit, susun kata-katamu, dan beritahu aku dengan jujur, di mana adikku. Lalu kamu juga. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sini, tuangkan arak untukku. Persetan denganmu. Siapa yang memberimu keberanian? Hingga berani memaksa wanitaku menuangkan arak untukmu? Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kamu memaksa wanitaku untuk menuangkan minuman padamu? Aduh, gawat, sudah tamat. Pekerja rendahan ini malah berani menyakiti orang-orangnya geng macan. Kali ini dia akan mencelakai kita semua. Nak, kamu berada dalam masalah besar. Apa kamu tidak tahu bahwa aku adalah orangnya geng macan? Lalu kenapa? Bos. Pergi. Panggil saudara-saudara yang lain ke sini. Siap. Halo, Jo. Kamu ada di mana? Aku sedang di keluarga Hua, sedang memberesi beberapa preman di sini. Ternyata masih ada orang bodoh yang berani menyinggung CEO. CEO, tunggulah. Aku akan segera mengirim orang untuk menanganinya. Gembel, kamu tunggu saja. Saudara-saudaraku dari geng macan akan segera sampai. Kamu akan segera tiada. Aduh, gawat, semuanya sudah hancur. Dan juga kalian, tak akan ada satupun yang bisa melarikan diri. Hei Paman, latar belakang orang ini sangat rumit. Bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi. Bagaimana kalau kita bersembunyi dulu saja? Mau lari? Jangan harap. Jika kalian lari, kalian semua tak akan dibiarkan hidup. Saudara-saudaraku dari geng macan tersebar di seluruh dunia. Kalian mau lari kemana? Geng macan, kamu hanya mengulang-ulang, mengatakan satu kalimat itu saja. Tidakkah kamu merasa sangat membosankan? Aduh, ayo kita cepat pergi. Nona Ye, kamu boleh pergi, tapi dia tidak boleh. Nanti saat orang-orang geng macan datang, keluarga-keluarga Hua, kita bisa celaka. Tenang saja. Hanya segelintir preman murahan, tidak cukup membuatku kabur ketakutan. Kamu ini benar-benar tidak akan sadar sebelum tertimpa sial. Kuharap, nanti saat orang-orang geng macan tutul datang, kamu masih bisa sekuat ini. Jangan sampai melibatkan keluarga kami. Paman melakukan itu demi menyelamatkan aku, dan tahu-tahu, makanya dia menghajar Kak Hu. Kenapa Papa bicara begitu tentangnya? Kamu diam saja. Ini berkaitan dengan nasib keluarga Hua kita. Coba ingat-ingat baik-baik. Pernahkah kamu melihat adik laki-laki Kak Hu? Jika ada kabar, segera beritahu Kak Hu. Jangan sampai menyusahkan keluarga Hua kita. Kalau ada kabar terbaru, cepat beritahu Kak Hu. Jangan libatkan keluarga kita. Tolong datang dan selamatkan keluarga Hua. Kenapa tepat setelah aku mengirim pesan pada Direktur All Star Capital, tapi ponsel milik Ouyang Chen yang berdering? Mungkinkah Ouyang Chen itu sebenarnya adalah Direktur dari All Star Capital? Tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Siapa yang sudah menghajar bos kami? Nak, bukankah tadi kamu sangat sombong? Mana nyalimu sekarang? Sekarang, kamu bahkan tidak berani bersuara sedikit pun? Aku pikir kamu punya kemampuan sehebat apa? Nyatanya, kamu cuma memanggil sekelompok preman kecil kemari. Orang kampung, masih berani bicara besar? Saudara-saudaraku, segera habisi dia. Berhenti.
Hentikan. Pria besar ini, mungkinkah dia orang suruhan yang dipanggil Ouyang Chen untuk membantunya? Seorang buruh tani? Mana mungkin bisa memanggil toko besar? Anjing liar dari mana ini? Beraninya mencampuri urusan geng macan? Orang sepertimu tidak pantas mengetahui identitasku. Baik, kalau begitu biar pasukanku yang memberitahumu. Semuanya masuk sekarang. Siap, siap. Jangan bergerak, diam di tempat. Semuanya dilarang bergerak. Siapapun yang berani bergerak, akan segera dihabisi di tempat. Semuanya jangan bergerak. Siapapun yang berani bergerak, akan aku buat perhitungan di tempat. Siap. Bawa para pengacau ini, dan tangkap mereka semua. Tidak bisa. Aku ini orangnya geng macan. Kalian tidak boleh menangkapku. Memangnya kamu ini siapa? Asal kamu berani bergerak, aku tetap akan menghabisimu. Bawa mereka semua. Bangun. Jalan. Cepat jalan. Ayo jalan. Tuan Ouyang? Apa tadi itu? Pasukan tentara khusus itu? Semuanya kamu yang memanggil mereka? Tuan Ouyang? Baru saja, pasukan khusus itu? Apakah mereka semua kamu yang memanggilnya? Aku sudah berjanji kepada Nyonya Besar bahwa aku tidak boleh mengungkapkan identitasku. Wah, sekarang jadi canggung sekali. Petugas itu juga aneh. Kenapa dia terus memperhatikanku sih? Error. Sebenarnya, mengenai hal ini, Aduh, sebenarnya ya, orang-orang itu bukannya dipanggil ke sini oleh Paman Ouyang. Lalu mereka? Aku melihat orang-orang dari geng macan itu. Terlihat sangat agresif. Mereka ingin memukul, ingin menghancurkan segalanya, bahkan tidak sopan pada Tao-Tao. Melihat keadaan sudah memburuk, aku langsung mengirim pesan kepada CEO dari Zhongxing Group. Jadi ya, orang-orang itu adalah orang suruhan CEO Zhongxing Group yang menggunakan koneksinya untuk memanggil mereka ke sini. Hua, maksudmu adalah pasukan khusus yang tadi itu datang karena dipanggil CEO Zhongxing Capital? Ya. Jadi, petugas tadi itu sebelum pergi, dia memberikan penghormatan kepada Nona Hua ya? Tentu saja. Orang-orang ini, jika dipanggil oleh Ouyang Chen, dia tidak mungkin bekerja sebagai kuli bangunan. Lagi pula, kamu tukang bangunan kasar, kamu memang sangat ceroboh. Hari ini, jika putriku tidak memanggil CEO Aset Zhongxing ke sini, keluarga kami pasti sudah celaka karena ulahmu. Bagaimana Bapak bisa tahu kalau aku tidak bisa membereskannya? Membereskannya? Memangnya siapa kamu? Tahu-tahu, aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Iya. Tahu-tahu, aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Iya, baiklah. Nona Ye? Ouyang Chen ini selalu membual dan penuh kebohongan. Sekali lihat saja sudah terasa tidak meyakinkan. Padahal, CEO dari Aset Zhongxing kepadamu benar-benar tulus. Aku sarankan kamu untuk memikirkannya baik-baik lagi. Paman Hua, Ouyang Chen, meskipun dia bukan orang yang paling sempurna, tapi bagiku, dialah yang terbaik. Jadi Paman, tolong untuk kedepannya, jangan lagi mengatakan hal-hal seperti itu. Baiklah kalau begitu. Sudahlah ayah, jangan membicarakannya lagi. Lagi pula, semua ini adalah urusan Tao-Tao sendiri. Tao-Tao, temani aku ke kamar mandi untuk merapikan riasan sejenak. Tao-Tao, ada suatu hal yang sangat penting yang ingin aku beritahukan kepadamu. Ada apa? Kenapa tiba-tiba serius sekali? Ada apa? Tiba-tiba jadi serius sekali. Sekarang aku mau memberitahumu sesuatu. Ini adalah hal yang bagi bisnis keluarga Hua dan Ye kita sangat menguntungkan dan tanpa risiko. Kami keluarga Hua punya informasi internal, sedang bersiap mendirikan perusahaan baru. Tahu-tahu, kamu juga ikutlah bergabung. Nanti bagi kalian, keluarga Ye, kami akan memberikan setengah bagian sahamnya.
Ah, bukannya kamu sudah tahu? Bagi kami keluarga Ye, rantai dana kami terputus. Sekarang sedang sibuk menyelamatkan diri. Mana ada uang untuk investasi di perusahaan barumu itu? Tidak perlu investasi uang. Perusahaan baru kami ini, di baliknya ada bos besar sebagai penyandang dana. Kita hanya perlu bertanggung jawab dalam pengoperasiannya saja. Ada hal sebagus itu? Iya. Lagi pula, nama perusahaan barunya sudah aku pikirkan, diambil dari satu kata, dari nama kita masing-masing, disebut saja Taohua. Lagi pula tidak perlu keluar uang, kita akan menghasilkan uang, lalu dibagi dua. Bagaimana? Maksudmu, tanpa investasi uang bisa langsung dapat keuntungan? Iya. Kalau ada hal sebagus itu, ya kalian keluarga Hua saja yang kerjakan. Kenapa mengajakku bergabung? Aduh, bukankah kita ini sahabat yang baik? Senang dan susah harus bersama. Tapi, aku merasa ada yang tidak masuk akal. Aduh, jangan bicara tapi lagi. Jangan berpikir terlalu banyak. Masalah ini sudah diputuskan begini saja. Ya sudahlah. Nanti kalau ada waktu akan kita diskusikan lagi. Aku harus pergi dulu. Baiklah. Cio, Mengenai proyek keluarga Y, bagaimana perkembangannya? semuanya berjalan lancar. Apa yang CEO pikirkan? Sungguh sebuah rencana yang hebat. Bagus. Wah, lahan seluas 300 hektar di sekitar Beisyangtang. Akhirnya transaksinya berhasil. Aku lelah sekali. Lihatlah dirimu, sampai kelelahan begitu. Mencari uang memang penting, tapi perhatikan kesehatanmu. Tidak apa-apa. Bukankah kita sudah sepakat? Kamu bertugas untuk tampil cantik, aku yang bertugas mencari uang. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan membawamu kaya raya. Kalau begitu, di kehidupan sebelumnya aku pasti pernah menyelamatkan alam semesta, sehingga bisa bertemu dirimu, sahabat yang begitu baik. Entah kamu pernah menyelamatkan alam semesta atau tidak, aku tak tahu, tapi kemungkinan besar kamu pernah menyelamatkan CEO milik Zhongxing Capital. Apa maksudnya? Halo? Ya, apa? Di Beixiangtang akan dibangun stadion olahraga yang besar, investasi tahap awalnya saja, 200 miliar. Halo? Apa? Beixiangtang ingin membangun sebuah stadion besar, investasi putaran pertamanya saja, mencapai 100 juta dolar. Tahu-tahu, kabar gembira, investasi pertama, perusahaan baru, kita membuahkan hasil yang instan. Kita akan segera menghasilkan banyak uang. Cepat sekali. Sudah kubilang, kita punya informasi orang dalam. Tentu saja itu. Bukan omong kosong. Kalau begitu kamu hebat sekali. Oh ya, akhir-akhir ini keluargaku benar-benar sedang sangat sibuk. Aku takut nanti tidak punya waktu untuk membantu. Aku ingin menyuruh Yang Chen pergi ke perusahaan untuk melihat-lihat apakah ada yang bisa dia bantu. Bagaimana menurutmu? Paman ini apa yang bisa dia bantu? Kurasa kamu itu hanya merasa kasihan dia bekerja di proyek mengangkat batu bata terlalu berat, makanya ingin mencarikannya pekerjaan kan? Duh, bilang saja iya atau tidak, saudari baikku. Baiklah, demi kamu, akan kulihat apakah ada posisi yang cocok untuknya, sekalian kucarikan satu untuknya. Oke? Kalau begitu sepakat ya. Kalau begitu aku pergi dulu, hubungi lewat telepon saja kalau ada apa-apa. Ya. Dah. Berkat bantuan Presiden Zhongxing Capital, mencari uang terasa semudah menelan nasi saja. Oh, bukan begitu. Harusnya seperti dipeluk dan disuapi nasi oleh dewa kekayaan. Ceo, Nyonya Besar baru saja menelepon, mengatakan bahwa mahar ketiga untuk Nona Ye sudah dipersiapkan. Mahar ketiga? Nyonya Besar, apa yang dia persiapkan? Mahar ketiga ini adalah sebuah cincin berlian, bintang merah muda, senilai 20 juta dolar. Namun maksud Nyonya Besar adalah, beliau berharap Anda bisa langsung melamar Nona Ye tahu-tahu. Tapi Nyonya Besar, bukankah sebelumnya beliau berkata, sebelum 9 rangkaian mahar ini selesai, aku tidak diizinkan menunjukkan diri? Saya sudah melapor kepada Nyonya Besar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Nyonya Besar sangat mengagumi kepribadian Nona Ye. Lagi pula,
Nyonya besar sangat berharap bisa segera menimang cucu. Benarkah? Aku akhirnya menantikan hari ini. Cepat, segera atur semuanya. Besok aku akan pergi melamar Tao Tao. Ceo, tenang saja. Semuanya sudah siap dengan matang. Pihak keluarga Ye di sana juga sudah dihubungi. Kecuali Nona Ye yang tidak tahu, semua orang sudah mengetahuinya. Semoga besok Anda bisa memberikan kejutan bagi Nona Ye. Baiklah. Kamu memang bisa diandalkan. Hua. Tao Tao. Kebetulan sekali, apa kamu juga datang untuk menghadiri perjamuan ini? Iya. Aduh, aku juga. Kakek hari ini tiba-tiba saja ingin bersikeras menyuruhku datang ke sini. Ayo, kita pergi bersama. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa semua lampunya mati? Mohon maaf semuanya. Aku berdiri di sini hari ini, ingin kepada wanita yang kucintai, mengutarakan cinta dan melamarnya. Siapa ya orang beruntung yang akan dilamar hari ini? Gadis bodoh, orang beruntung itu adalah kamu. Cepat pergilah. Oh, Yang Chen. Apa mungkin presiden dari Zhongxing Capital adalah Anda? Benar sekali, Tao Tao. Sebelumnya, karena beberapa alasan khusus, saya harus menyembunyikan identitas saya yang sebenarnya. Hal ini, saya harap Anda bisa mengerti. Kalau begitu, di kehidupan sebelumnya, aku pasti pernah menyelamatkan alam semesta sampai bisa bertemu sahabat sebaik Anda ini. Aku tidak tahu kamu pernah menyelamatkan alam semesta atau tidak, tapi kemungkinan besar kamu pernah menyelamatkan presiden dari Zhongxing Capital. Berarti, penyokong dana di balik Peach Blossom Group juga adalah Anda? Benar sekali. Benar. Aku tahu, dengan sifatmu itu, kamu pasti tidak akan langsung menerima bantuan dari Zhongxing Capital kepadamu. Oleh karena itu, aku memikirkan cara tersebut. Tahu-tahu, hari ini, aku akan mewujudkan janji yang kuberikan kepadamu, bertanggung jawab penuh padamu dan anak kita, serta menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Nona Ye, ini adalah hadiah lamaran yang disiapkan oleh CEO kami untuk Anda. Ini juga mahar ketiga kami. Cincin berlian Pink Star. Tahu-tahu, menikahlah denganku. Ya, aku bersedia.